Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Savehos. Bab 994-1006, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Setelah menerima perintah Horn, Hirschst menanggapi dengan dingin, dimengerti. Pada saat yang sama, monster yang mengelilingi bajak laut Tianlong semuanya bergegas maju. Turunkan Wu 11, taruh tanganmu di kepalamu, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Orang-orang aneh dalam racun tersebut mengelilingi mereka seperti tembok manusia. Pada saat ini, bajak laut Tianlong tidak tahu latar belakang pihak lain. Jika mereka mengambil tindakan, itu sama saja dengan memutuskan hubungan dengan Angkatan Laut Kolombia. Tetapi jelas tidak mungkin untuk tidak mengambil tindakan dan membuat mereka tunduk untuk diikat. Raja Naga membuat keputusan cepat, bunuh. Dia meraung marah dan pakaiannya langsung hancur berkeping-keping. Otot-otot yang kuat menonjol dan kemudian lapisan kilau hitam menyerupai besi muncul. Segera dia berubah menjadi bentuk binatang buasnya sendiri, Vajra Armor Dragon. Jika kau menginginkan perang, aku akan memberimu perang. Raja Naga meraung. Para bajak laut di sekitarnya juga tertawa, dan mereka menggunakan segala macam kemampuan khusus untuk bertarung dengan prajurit-prajurit aneh itu. Puluhan tentara bergegas mendekat, dan lebih dari selusin tentara mengepung satu orang dan memulai pertarungan sengit. Para prajurit ini memiliki keterampilan bertarung yang sangat kuat dan serangan mereka sangatlah dahsyat. Terutama saat terjadi benturan fisik, hal itu membuat orang merasa seperti menghantam baja dingin. Raja Naga, seekor naga sepanjang beberapa meter, melayang di udara, mengamati sekelilingnya dengan dingin. Kabutnya terlalu tebal, dan dia tidak bisa melihat melalui pengendali prajurit aneh ini. Tubuh King Kong. Tubuh besar Raja Naga berputar-putar dengan kekuatan besar. Dan kekuatan besar itu langsung menyapu bersih puluhan prajurit. Api naga. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan menyemburkan api hitam yang berkobar sepanjang beberapa meter, dan mulai membakar racun di sekitarnya. Miasma beracun ini dengan cepat terbakar menjadi abu ketika bertemu dengan api bersuhu sangat tinggi. Para anggota kelompok bajak laut melihat kejadian ini dan berteriak kegirangan, "Tuan Raja Naga Perkasa! Tuan Raja Naga Perkasa!" Tianlong Wang dan Bai Lian tidak merasa lega sama sekali. Karena mereka terlalu akrab dengan Angkatan Laut Kolombia, mereka adalah penguasa sesungguhnya di wilayah lautan. Mereka tidak akan dengan mudah memulai perang kecuali mereka benar-benar yakin. Bahkan kerajaan Huasu, yang bersaing dengan Kolombia untuk hegemoni, harus berkata, "Anda dapat mengatakan Kolombia buruk, tetapi Anda tidak dapat mengatakan Kolombia buruk." Mereka tidak percaya bahwa mereka dapat mengalahkan satu sama lain dengan mudah. Benar saja, mutan di bawah komandonya masih bersorak. Tiba-tiba salah satu bajak laut merasakan gatal di lengannya. Dia mengangkat tangannya dan melihat. Apa yang dilihatnya membuatnya begitu takut hingga wajahnya langsung pucat. Seragam tempur palsu di lengannya telah terkorosi dengan 7 atau 8 lubang besar, dan daging di dalamnya berubah pucat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Lalu berubah menjadi hijau tua, dan kemudian dengan cepat berubah menjadi hitam. Tak lama kemudian, dagingnya mulai membusuk dan rasa sakit yang luar biasa membuatnya melolong menyedihkan. Ah! Tianlong Wang dan Bai Lian menatapnya, tetapi segera mereka bukan satu-satunya yang meratap. Hampir setengah dari tim mengalami gejala yang persis sama. Banyak korosi dan ulserasi muncul di tubuh mereka, dan segera tulang-tulang mereka mulai terlihat, dan luka-luka terus menyebar. Itu racun. Keringat dingin mengalir di dahi Bai Lian. Semua orang yang baru saja berhubungan dengan para prajurit itu telah diracuni. Beberapa bajak laut tidak tahan lagi dan mengeluarkan pisau mereka untuk memotong daging dari lengan, perut dan paha mereka yang terkorosi. Lebih mudah bagi mereka yang mengambil tindakan awal, tetapi cedera beberapa orang terlalu parah untuk disembuhkan. Terlebih lagi, dalam lingkungan yang sangat dingin dan beracun seperti ini,
Belum lagi harus memotong anggota tubuh dan membiarkan luka terbuka luas, kematian sudah tidak dapat dihindari. Dan yang terburuk adalah bajak laut Tianlong tidak memiliki informasi tentang musuh yang tersembunyi. Namun, semua informasi mereka telah dikirimkan ke sistem data Hirskst sesegera mungkin. Dalam kabut beracun, Helsingest sedingin mesin. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengangkat ujung bawah masker gas, memperlihatkan dagunya. Wajahnya setengah busuk dan menyeramkan, dengan gigi putih yang terlihat di mulut, dan bahkan bibirnya pun hilang. Namun dia membuka mulutnya yang seperti iblis dan menghirup racun hijau tua yang mengerikan. Kuda neraka Helsingest, dewa yang mewakili wabah dalam mitologi Nordik. Hirskst memang seperti itu, kemampuannya adalah racun yang paling mengerikan. Kemampuannya disebut Spread Plague. Dia sendiri adalah sumber wabah yang besar. Selain itu, ia dapat menyerap banyak racun dan menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. Oleh karena itu, saat ia muncul di medan perang Misty Valley, kemampuannya meningkat pesat. Itulah sebabnya Jenderal Horn yakin bahwa ia dapat memusnahkan seluruh kelompok bajak laut Tianlong sendirian. Indeks kemampuan kadang-kadang hanya berupa angka. Bajak laut yang malang, di mata mereka hanyalah sekelompok pengemis di lautan. Tidak ada senjata dan peralatan paling canggih, juga tidak ada sistem intelijen yang kuat. Dalam duel dengan kesenjangan kekuatan yang besar, dia tidak tahu bagaimana Helsingest akan kalah. Hirskst menyerap racun pekat di sekelilingnya. Tak lama kemudian, racun yang telah diredakan dan menjadi lebih murni itu dikeluarkan dari pori-porinya dan dibuang ke lingkungan sekitar melalui lubang pembuangan seragam tempurnya yang dibuat khusus. Tak lama kemudian, tubuhnya dikelilingi oleh gas beracun menjijikkan yang dapat dengan mudah membunuh seekor paus. Gas beracun itu dengan cepat mengembun dan berubah bentuk, lalu berubah menjadi sosok manusia persis seperti dirinya. Legiun Bencana. Selama dia berada di tanah ini, dia dapat memperoleh racun paling murni secara terus-menerus dan kemudian memanggil prajurit bencana ini tanpa batas. Mereka memiliki kekuatan bertarung yang kuat dalam diri mereka. Yang paling menakutkan adalah mereka membawa racun mematikan di seluruh tubuh mereka. Peralatan jelek milik bajak laut Tianlong tidak dapat menghentikan korosinya. Hanya butuh satu pukulan untuk membunuhmu. Di pihak bajak laut Tianlong, mereka bahkan belum melihat kemunculan musuh sebelumnya karena mereka sudah menderita korban. Mereka yang keracunan menahan rasa sakit yang menusuk tulang, dan meski tahu tidak akan bisa bertahan hidup, mereka tetap harus memotong bagian yang terkorosi. Namun setelah ditebang, mereka akan cepat mati. Raja Naga murka, dan raungan naga yang marah keluar dari mulutnya. Cahaya supernatural hitam menyambar seluruh tubuhnya, dan beberapa saat kemudian, naga berbaju berlian lain yang tampak persis seperti dirinya muncul dari cahaya hitam itu. Kemampuan tubuh meraj. Kedua naga raksasa itu berdiri saling membelakangi, merentangkan tubuh mereka yang panjang ke depan, lalu menyemburkan api hitam yang panjang dan tipis. Nyala api itu panjangnya hampir 1000 meter, dan langsung membakar racun dan prajurit bencana di depannya menjadi abu. Kedua naga itu berputar dan membersihkan area kosong dengan radius 1 km dengan diri mereka sendiri sebagai pusatnya dalam waktu kurang dari 10 detik. Raja Naga berubah menjadi dua naga dan menggunakan api naga bersuhu super tinggi untuk membakar racun di sekitarnya dan para prajurit bencana yang diselimuti racun. Hal ini memberi waktu bagi kelompok bajak laut untuk bernapas. Namun tak lama kemudian, racun di sekitarnya kembali merasuki. Ini adalah lembah kabut, pusat kabut beracun. Setiap celah yang muncul dimanapun akan segera terisi. Kecuali dia dapat melenyapkan semua racun mematikan di seluruh Pulau Bintang, dia tidak akan mampu menyelesaikan krisis ini. Terlebih lagi, di bawah naungan racun, pasukan bencana gelombang kedua muncul dan mengepung mereka seperti zombie. Raja Naga merasa sedikit berat di hatinya. Baginya, melarikan diri dari sini sama sekali bukan masalah. Tetapi begitu dia pergi, bawahan di sekitarnya tidak akan mampu menahan serangan lawan yang tiada habisnya.
Wakil Kapten Bai Lian melihat kesulitan yang dihadapi Raja Naga. Dia juga tahu bahwa jika dia ingin memecahkan kebuntuan, dia harus menemukan mutan yang bersembunyi di kegelapan. Maka dia berkata kepada Raja Naga, "Tuan Raja Naga, tolong pergi temukan mutan itu dalam kegelapan. Kami akan bertahan di sini." Raja Tianlong memandang wakilnya dan tahu dalam hatinya bahwa ini adalah pendekatan yang paling tepat saat ini. Pada saat ini, sejumlah besar prajurit bencana mendekat dengan kaku dan lamban seperti tembok manusia. Peringatan dingin keluar dari mulut mereka. "Bajak laut Tianlong, kalian telah dikepung. Hentikan perlawanan dan segera menyerah. Kalau tidak, kami akan membunuh kalian semua. Semua anggota Hells Chains ada di sini. Jangan melawan dengan sia-sia." Kata-kata ini membuat para perompak merasa semakin putus asa. Karena adanya asimetri informasi yang mutlak, mereka tidak tahu siapa musuh yang mereka hadapi. Bahkan tidak jelas berapa banyak musuh yang ada dalam kegelapan. Jika ada beberapa anggota rantai neraka yang muncul di sini, kecuali Raja Naga dan wakil pemimpin Bai Lian, yang lain tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan dan hanya bisa menunggu untuk mati. Namun Raja Naga tidak semudah itu dibodohi. Siapapun yang bisa menjadi Raja Bajak Laut harus memiliki keberanian dan kecerdasan yang luar biasa, kecuali generasi ketiga dari seseorang bernama Lu. Jadi ketika dia mendengar peringatan Hirskst, dia mencibir dan berkata dengan keras, "Jika benar-benar ada begitu banyak anggota rantai neraka di sini, kamu tidak akan begitu sok." Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan raungan panjang ke arah langit, dan seberkas cahaya hitam melesat ke langit. Segera setelah itu, awan tebal mulai mengembun dengan berkas cahaya hitam sebagai pusatnya. Awan di langit berwarna putih keabu-abuan, dan salju turun lebat. Saat cuaca bertambah buruk, awan segera berubah menjadi awan hitam tebal. Hujan es besar jatuh dari awan, menutupi area seluas hampir 10 km di sekitarnya. Naga kembar yang diubah oleh Raja Naga mulai menyemburkan api bersuhu tinggi ke sekeliling dengan kepala mereka yang besar. Suhu di daerah sekitar meningkat dengan cepat, dan hujan es mulai mencair sebelum menyentuh tanah, berubah menjadi hujan. Hujan mulai turun di musim dingin yang sangat dingin ini, yang juga merupakan pemandangan yang ajaib. Salah satu kemampuan Raja Naga adalah memanggil hujan. Hujan turun dari langit seperti ember. Partikel-partikel racun yang tebal terbungkus dalam hujan dan dengan cepat diencerkan. Pandangan sekeliling menjadi makin jelas. Bersembunyi jauh di dalam kabut beracun, Helsingest menatap ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri, "Sudah lama aku tidak melihat hujan." Sosoknya akhirnya berhasil ditawan oleh Raja Naga. Sang Raja Naga melotot ke arah lelaki yang mengenakan topeng gas di kejauhan, dan dengan raungan naga yang memekakan telinga, kedua naga itu berputar dan terbang tinggi ke langit. Tarik guntur dan kilat. Guntur bergemuruh di awan cumulonimbus, dan silih berganti bola petir besar muncul perlahan, tetapi kenyataannya jatuh ke arah Helsingest dengan cepat. Namun saat ini, Hirskst tidak terburu-buru. Dia membuka kedua lengannya dengan gembira, membiarkan hujan yang bercampur dengan banyak racun membasahi tubuhnya. Hujan yang luar biasa. Tangannya perlahan turun, lalu muncul daya isap yang kuat di lengannya. Racun berwarna hijau tua di tanah mengalir deras ke lengannya. Dia dengan santai melambaikan tangan kanannya ke depan. Dan aliran racun berwarna hijau tua bercampur dengan kekuatan supernaturalnya yang bau berubah menjadi penghalang berbentuk setengah bola untuk menghalangi di depannya. Bola-bola petir berjatuhan satu demi satu dan menghantam penghalang hijau tua itu, dan satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara berderak yang terus-menerus. Racunnya terus-menerus menguap karena guntur, tetapi Hirskst juga dapat mengisinya kembali melalui kolam racun di bawah kakinya. Berdiri di medan perang ini, dia bisa mengeluarkan kemampuannya semaksimal kemampuannya. Raja Naga mengawasi dari jauh namun tidak berani mendekat dengan gegabah. Karena tubuh lawan penuh dengan racun, jika kau melawannya dalam pertarungan jarak dekat,
Itu mungkin membawa ancaman besar bagimu. Namun, jika dia tidak mengambil tindakan, Hershis tidak akan memberinya waktu untuk mengatur napas. Dia menyilangkan tangannya di depan tubuhnya, dan sejumlah besar racun mulai menggelembung seolah mendidih. Gelembung itu dengan cepat meluas dan tingginya lebih dari satu orang. Lalu, dari gelembung-gelembung hijau tersebut, satu demi satu muncul prajurit bencana yang berlumuran lendir. Bunuh mereka! Hirskst memberi perintah dengan dingin. Sejumlah besar prajurit bencana mulai menyerang para bajak laut. Adapun Hirskst sendiri, ia mengeluarkan bayonet militer panjang dengan cahaya hijau redup dari ransel taktisnya. Tak perlu dikatakan lagi, itu tercemari racun yang mematikan. Aku takut kalau sampai kena kulit, langsung menimbulkan bisul. Dia menatap Raja Naga, tanpa emosi apapun di matanya. Menurut intelijen dari Departemen Intelijen, kemampuan terkuat Raja Naga adalah pertarungan jarak dekat. Meski dalam pertempuran jarak dekat, Helsinges tidak yakin bisa menang melawan lawan. Namun dia punya cara, yaitu menyebarkan racun ke Raja Naga. Sekuat apapun tulang, jika sudah terkontaminasi racun, tulang akan merintih kesakitan dan memohon ampun. Raja Naga dan teratai di bawah saling memandang. Lian meliriknya dan mengangguk tanpa suara. Berarti, serahkan saja padanya. Raja Naga tidak ragu-ragu lagi dan bergegas menuju Helsinges dalam sekejap. Orang pertama yang menyerbu tentu saja klon naga meraj miliknya. Dia ingin melihat seberapa besar kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh musuh beracun di depannya ini. Prajurit bencana terus bermunculan dari racun dan menyerbu ke arah para bajak laut di darat. Mata Lian dingin, dan dia melambaikan kipas besi di tangannya dengan penuh semangat. Menarilah, teratai es. Kipas besi itu bergerak dengan anggun, dan angin kencang bercampur es dan salju langsung berpusat padanya, menyapu bersih para prajurit bencana yang menyerang dari segala arah. Sebelum racun tersebut mengembun menjadi tubuh, racun tersebut dibekukan perlahan menjadi patung es. Di atas tanah, tampak seolah-olah ada bunga teratai es ungu besar yang mekar. Puluhan prajurit bencana disegel di dalamnya. Di medan perang utama, duel antara Hirskst dan Raja Naga merupakan inti dari intinya. Menghadapi serangan klon naga Fata Morgana, retakan tiba-tiba muncul di topeng gas Helsins. Gigi-giginya yang keriput terbuka dan aliran lendir hitam menyembur keluar dari mulutnya. Begitu lendir itu muncul, lendir itu menarik racun di sekitarnya seperti pusaran air. Setelah beberapa saat, lendir itu berubah menjadi kuda neraka yang sangat jelek dan ganas dengan hanya 3 kaki. Perwujudan bencana, sumber wabah, kuda neraka. Ia hanya memiliki 3 kaki dan melambangkan penyakit, kelaparan dan kematian. Tubuhnya yang gelap mengeluarkan bau yang kotor dan busuk, tetapi kepalanya berupa tengkorak pucat. Hirskst memanggilnya, lalu mengeluarkan desisan melengking, lalu menerkam ke arah naga Fata Morgana di udara dengan racun yang tak ada habisnya. Naga Fata Morgana meraung ke langit dan membuka mulutnya untuk menyemburkan api naga. Namun, racun yang dibawa Hellhorse bagaikan gelombang besar. Dalam lingkungan dengan racun yang hampir tak ada habisnya, kekuatan tempur Hirskst juga melonjak. Dalam konfrontasi dengan Raja Naga, dia tidak berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tetapi malah memiliki keuntungan halus dalam mengendalikan situasi secara keseluruhan. Naga dan kuda mulai bertarung dengan sengit. Naga Fata Morgana itu menyemburkan api naga, dengan mudah mencabik setengah tubuh kuda neraka itu. Akan tetapi, racun berbau busuk yang keluar juga merusak cangkang seperti besi pada permukaan naga Fata Morgana. Mata Raja Naga menjadi lebih waspada. Sekalipun dia memiliki tubuh baja, dia tidak akan pernah mau menyentuh racun yang begitu mengerikan. Jadi dia memilih mengambil pendekatan serangan jarak jauh untuk mendapatkan inisiatif. Saat ia meraung seperti seekor naga, petir berbentuk bola jatuh dari langit dan menghantam Helsinges. Namun Hirskst tidak terburu-buru. Ia mengulurkan tangan dan menekan tombol di lengannya. Klik!
Dua baris meriam bahu kecil muncul dari bahunya, dan dia mulai menembaki petir bulat di udara secara terus-menerus. Bom. Kerang mikro yang terbuat dari bahan khusus juga memiliki efek khusus pada energi supernatural. Meskipun kecepatan bola petir tersebut sangat cepat, seragam tempur dilengkapi dengan sistem tempur cerdas yang dapat mengunci target dan menyerang. Dalam arti tertentu, ini adalah versi profil rendah dari precision shooting. Hirschst meletakkan tangannya ke bawah, dan genangan racun yang terbentuk oleh hujan di bawah kakinya mulai melonjak. Seekor naga beracun yang besar bangkit ke langit dan menyerang tubuh Raja Naga. Wajah Raja Naga berubah menjadi hijau. Jelaslah bahwa perilaku Helsingest dimaksudkan untuk membuatnya jijik. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menyemburkan api naga yang mengamuk, yang dengan cepat menguapkan naga beracun itu. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi pada anggota kelompok bajak laut lainnya. Para prajurit bencana dibekukan oleh teratai putih dengan embun beku. Awalnya Bai Lian mengira masalah itu dapat dikendalikan untuk sementara. Tetapi dia tidak menyangka bahwa prajurit bencana itu benar-benar mulai menghancurkan dirinya sendiri. Saat tubuh mereka meledak, mereka berubah menjadi racun yang lengket dan berbau serta kabut beracun berwarna hijau tua di seluruh langit. Tidak ada seorang pun yang memiliki atribut angin di antara mereka, dan satu-satunya yang dapat menekan kabut beracun, Raja Naga, tidak ada di sekitar. Tak lama kemudian, ada orang lain yang terjebak. Seragam tempur mereka yang kasar akan terkorosi jika terkena sedikit saja kotoran. Dan masker gas yang kualitasnya jelek tidak akan mampu bertahan lama di tengah kabut beracun Helsingest. Begitu zat pemurni mulai kehilangan efektivitasnya, kematian menanti mereka. Kesenjangan antara tentara biasa dan tentara biasa benar-benar berbeda dalam hal persenjataan dan peralatan. Akan tetapi, Hirschst memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan tidak menunjukkan reaksi senang atau bangga. Dia pandai menggunakan racun dan berada di lingkungan seperti itu. Selama lawannya tidak terlalu kuat, tidak ada banyak perbedaan antara satu dan beberapa. Terutama dalam hal bullying, dia sama sekali tidak mempunyai saingan di sini. Setelah membunuh seseorang, si kecil perlu mengisi ulang peluru untuk Goldbrom. Dan dia memiliki persediaan amunisi yang tidak ada habisnya di sini. Walaupun Raja Naga melihat kondisi menyedihkan yang dialami bawahannya, dia tidak punya cara untuk kembali mendukung mereka saat ini. Menghadapi lawan sekali Hirschst, gangguan apapun dapat merenggut nyawanya. Tapi bagaimana cara menang? Raja Naga juga berada dalam dilema besar. Kemampuan terkuatnya adalah pertarungan jarak dekat. Di lautan, sebagai Raja Naga, dia juga sangat kuat. Tetapi lelaki di depannya membuatnya tidak ingin mendekatinya sama sekali. Namun, saat Raja Naga ragu-ragu, ia tiba-tiba merasakan penglihatannya bergetar. Rasa kantuk dan lelah langsung menyelimutinya. Tianlong Wang tiba-tiba membuka matanya. Ini. Dia menatap Hirschst dengan saksama, dan tubuhnya langsung mundur ratusan meter jauhnya. Lalu dia menggeram, "Kapan kau meracuniku?" Dia merasakan sesuatu yang tidak normal dalam tubuhnya, dan dia segera menyadari bahwa dirinya telah diracuni. Hirschst tidak menjawab pertanyaannya. Jawabannya sebenarnya tidak sulit. Metode Raja Naga hanya dapat menahan racun yang nyata, tetapi tidak dapat menahan racun yang tidak nyata. Kuda neraka merupakan binatang berbisa yang diciptakannya menggunakan cairan lambungnya sendiri. Sebagai pembawa wabah, setiap sel dalam tubuh Helsingest mengandung racun yang mematikan. Alasan mengapa dia membungkus dirinya dengan rapat dan mengenakan masker gas bukanlah untuk melindungi dirinya sendiri, tapi untuk melindungi orang lain. Jika tidak, siapapun yang bersentuhan dengannya akan keracunan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan mati kesakitan. Ketika Raja Naga dan Naga Fatamorgana mencabik-cabik kuda neraka, racun mematikan di tubuhnya menyebar ke udara. Bersamaan dengan nafas itu ia memasuki tubuh Raja Naga. Hirschst melepas topeng gasnya, memperlihatkan wajahnya yang terkorosi oleh racun dan berubah seperti hantu.
Itu adalah wajah yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Seluruh wajahnya pucat seperti mayat yang direndam air selama setengah bulan. Tidak ada sehelai pun rambutnya, dan kulit di sekitar bibir, hidung, dan mata semuanya telah terkikis. Daging di wajahnya terdistorsi, dan fitur wajahnya ditempatkan dengan santai di wajahnya seperti balok-balok bangunan yang disusun oleh seorang anak berusia 3 tahun. Pilar dan bunuh, jiwa-jiwa alam baka dan neraka. Setelah berkata demikian, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan genangan besar lendir yang menjijikkan. Jarum-jarum padat mencuat dari seragam tempurnya, menusuk kulitnya, dan darah berwarna coklat mengalir keluar. Cairan itu mengalir ke kolam racun di bawah kakinya, dan segera mengubah kolam racun itu menjadi warna coklat tua pekat. Satu demi satu, monster racun merangkak keluar dari kolam racun bagaikan mimpi buruk, meraung dan menyerbu ke arah Raja Naga dan bawahannya. Raja Naga ketakutan melihat pemandangan di hadapannya. Meskipun dia telah mengalami banyak pertempuran berdarah, pernahkah dia melihat makhluk yang begitu jahat dan mengerikan? Perasaan tidak nyaman yang amat sangat di sekujur tubuh masih menjalar. Dia mencoba menahannya dengan fisiknya yang kuat dan kekuatan supranatural, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk membiarkan aliran darah hitam beracun mengalir dari sudut mulutnya. Kita tidak bisa terus berjuang. Pertarungan ini benar-benar tidak adil. Raja Naga menyadari hal ini dan dengan tegas mengayunkan ekornya ke udara dan berlari ke arah Bailian dan yang lainnya. Pada saat ini, anggota kelompok bajak laut lainnya pun tidak tahan. Meskipun yang mereka hadapi bukanlah Hirskst, melainkan prajurit bencana ciptaannya. Akan tetapi, erosi racun telah merusak kerangka banyak di antara mereka. Bailian menggunakan kekuatan es untuk membentuk lapisan es indah pada dirinya, menahan erosi racun. Raja Naga berubah kembali ke wujud manusia. Ia mengeluarkan sebotol ramuan dari tubuhnya dan melemparkannya ke Lian. Kau tidak melakukannya. Lian membuka tutup penawarnya dan meminum ramuannya. Ada sedikit warna di wajahnya, tetapi dia masih terlihat sangat lemah. Lian berusaha berdiri dan berkata kepada Raja Naga dengan nada meminta maaf. Maafkan aku, Tuan Raja Naga, aku membuatmu khawatir. Raja Naga mendengus dingin, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan tatapan dingin di matanya. Sialan Angkatan Laut Kolombia. Dulu aku sudah berbuat banyak untuk mereka, tapi sekarang mereka menusukku dari belakang. Semuanya palsu. Pada akhirnya, akulah yang paling bisa diandalkan. Dalam pertempuran ini, hampir semua anggota elit bajak laut Tianlong terbunuh. Namun, Raja Naga tidak terlalu sedih atau menyesal. Kala itu ia hanyalah seorang nelayan tak penting. Lalu lama-kelamaan ia tumbuh menjadi seorang tiran di perairan Tenggara. Selama dia cukup kuat, tidak akan butuh waktu lama sebelum dia bisa membangun tim yang tidak lebih lemah dari tim aslinya. Setelah akhir dunia, ada pengungsi di mana-mana, dan sepotong makanan dapat merekrut bawahan yang berguna. Selama Lian masih hidup, tidak apa-apa. Setelah Naruto tewas dalam pertempuran, dialah satu-satunya petarung setingkat kapten di bawah Raja Naga. Bakat seperti itu tidak mudah ditemukan. Setelah Lian menelan penawarnya, tubuhnya baik-baik saja untuk sementara. Dia terbatuk pelan dan berkata kepada Raja Naga, Tuan Raja Naga, kita tidak bisa mengambil risiko lagi. Mutan dari Kolombia telah muncul di tepi lembah kabut, dan konon orang-orang dari beberapa pasukan besar lainnya juga telah tiba di dekat sana. Jika kita terus maju, kita pasti akan bertemu musuh lagi. Raja Naga memandang Lian. Dalam bajak laut Tianlong, meskipun Yi Lian memiliki kekuatan tempur yang kuat, peran terpentingnya adalah sebagai kipas kertasi. Dia sangat pandai memberikan saran dan usul. Dulu, saat Raja Naga baru saja memulai karirnya sebagai bajak laut, ia berjuang untuk supremasi bersama para pahlawan laut Cina Selatan. Ia tidak memperoleh banyak keuntungan hanya dengan kekuatan kasar. Dalam suatu kecelakaan, ia bertemu dengan seorang gadis yang hampir mati kelaparan di laut.
Lian adalah penduduk asli bagian selatan negara Huasu, dan asal-usulnya sama dengan rumah leluhur Raja Tianlong. Karena rasa kasih sayangnya, dia menyelamatkan Lian. Pada akhirnya, dia tidak menyangka bahwa Lilian, dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya, membantu Raja Naga untuk terus memperluas kekuatannya. Seni perang karya Sun Tzu merupakan ilmu yang dikuasainya, jika dibandingkan dengan para bajak laut itu. Ditambah dengan pengetahuan manajemen ilmiah yang dipelajari dari internet dan kemampuan tempur yang hebat dari Raja Naga Langit. Bajak laut Naga Langit segera muncul sebagai kekuatan baru dan menelan puluhan kelompok bajak laut di sekitarnya. Akhirnya terbentuklah suatu situasi di wilayah Laut Tenggara, di mana Tianlong menjadi raja. Oleh karena itu, Raja Naga sangat menghormati pendapat bunga teratai. Yilian, bagaimana menurutmu? Lian merendahkan suaranya dan berkata, kita tidak akan menang jika kita berhadapan langsung dengan mereka. Dari segi sistem intelijen, senjata dan peralatan, atau jumlah orang, kita benar-benar kalah. Tapi kita bisa menunggu. Ada sedikit kesan kejam di matanya. Raja Naga menjadi penasaran dan bertanya, apa yang kau tunggu? Tunggu sampai mereka mulai bertarung satu sama lain. Yilian berkata dengan tegas, mereka menganggap satu sama lain sebagai pesaing terbesar mereka dan tidak terlalu peduli dengan kita. Sebaiknya kita bersembunyi dan menunggu mereka bertarung terlebih dahulu. Saat mereka hampir selesai bertarung, kita akan menyerang. Gerakan ini disebut, saat burung snipe dan kerang bertarung, nelayan menang. Setelah mendengarkan kata-kata Lian, Raja Naga mengangguk. Pertarungan singkat dengan Hirskst membuatnya benar-benar merasakan kesenjangan antara dirinya dan orang-orang yang kuat dan luar biasa. Kekuatannya tidak lemah, tetapi saat bertarung, kesenjangan prasyaratnya terlalu besar, yang membatasi pergerakannya. Kalau saja orang yang muncul di hadapannya hari ini bukan salah satu anggota rantai neraka, melainkan dua, aku khawatir akan menjadi kemewahan baginya untuk bisa melarikan diri. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Sekarang kita perlu mencari tempat untuk beristirahat. Sebagai orang aneh dengan fisik yang kuat, Raja Naga dapat menggunakan waktu untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya secara perlahan. Adapun Yilian, bahkan jika dia menyelamatkan hidupnya dengan penawarnya, dia tidak akan bisa bertarung untuk sementara waktu. Mereka harus menunggu pertempuran antara beberapa kekuatan besar pecah. Tidak sulit untuk diperhatikan. Mutan teratas dari beberapa kekuatan besar telah mencapai puncak kekuatan level Delta. Jika perkelahian antar manusia seperti ini sampai terjadi, dampaknya minimal akan terasa di area seluas puluhan kilometer persegi. Raja Naga pasti bisa merasakan fluktuasi semacam itu. 3 hari telah berlalu sejak Zhang Yi membunuh Vito Baldia. Selama 3 hari ini, dia tidak pernah pergi berburu lagi. Dia bersembunyi, mengamati pergerakan di medan perang. Bagaimanapun, orang yang dibunuhnya adalah seorang jenderal rantai neraka. Sulit untuk menjamin bahwa Pusat Komando Angkatan Laut Kolombia tidak akan menjadi marah dan mengerahkan pasukan besar untuk mengepung dan menekan Zhang Yi. Jadi Zhang Yi menemukan ruang bawah tanah yang dalam, memisahkan dua dunia, dan menyegel dirinya, Hua-Hua, dan Lele di dalamnya, dan tinggal di sana selama 3 hari. Selama 3 hari ini, dia tidak merasakan bahaya digeledah atau diburu. Zhang Yi juga memulihkan vitalitasnya, membawa kondisinya ke tingkat yang paling sempurna. Jadi dia memutuskan untuk mengambil tindakan lagi dan memburu mutan dari pasukan gabungan lainnya. Zhang Yi mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Hua-Hua dan Lele. Ayo, 3 hari sudah cukup untuk melakukan banyak hal di luar. Ayo kita ke sana dan ikut bersenang-senang. Meong, guk-guk. Zhang Yi keluar dari bawah tanah dengan seekor kucing dan seekor anjing. Selama pertempuran, dia pada dasarnya telah mengetahui peta topografi daerah ini. Prinsipnya sebenarnya sangat sederhana. Meskipun Pulau Bintang tidak dapat ditemukan melalui satelit karena pengaruh racun miasma dan medan magnet khusus. Namun,
Area manapun yang dilewati manusia dapat dipetakan melalui sistem cerdas. Disinilah kenyamanan mutan luar angkasa berperan. Dia dapat bepergian dengan cepat antar area utama, jadi dia sudah memperoleh peta area yang luas. Setelah memeriksa sebentar, Zhang Yi berkata dengan penuh arti, "Tanpa kusadari, 10 hari telah berlalu. Sekarang setelah kupikir-pikir, mereka pasti sudah mencapai lembah kabut." Mendekati lembah berkabut bukanlah akhir, melainkan awal. Semua orang tahu bahwa tujuan akhir setiap orang adalah esensi dewa yang terkubur di bawah tanah di lembah kabut. Tidak mudah untuk menemukan harta karun bawah tanah seperti itu di lembah berkabut yang luas. Terlebih lagi, saat lingkaran racun tertutup, musuh akan sering muncul di sekitarmu. Pertarungan menjadi tak terelakkan. Setiap orang harus lebih berhati-hati. Zhang Yi membuka pintu dimensi dan berkata kepada Hua-Hua dan Lele, "Ayo, kita pergi juga." Ikan mulai berkumpul, dan saatnya bagi nelayan untuk keluar membawa senjata. Zhang Yi berjalan maju bersama kucing dan anjing itu, dan segera mereka tiba di tepi lembah berkabut. Dia berhenti dan tidak tergesa-gesa memasuki area mengerikan di sana. Sebaliknya, ia meminta Lele untuk mengintai terlebih dahulu guna melihat apakah ada musuh di sekitar. Lele menempelkan hidungnya ke tanah dan mulai menggunakan kemampuan bawaannya untuk menangkap bau yang tertinggal di udara. Setelah beberapa saat, Lele tiba-tiba menajamkan telinganya, matanya bersinar terang, dan menatap ke arah tertentu. "Bos, ada sesuatu yang bagus." Zhang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. "Oh? Apa barang bagusnya?" Lele menoleh dan menatapnya. Karena terlalu bersemangat, cakarnya yang besar menggali tanah tanpa bergerak. "Kami telah melihat tubuh energi semacam itu sebelumnya." Mata Zhang Yi berbinar. "Rekan sumbernya. Itu memang suatu hal yang sangat baik." Sekarang Zhang Yi telah menemuinya, tentu saja dia tidak akan melewatkannya. Namun kali ini, dia tidak memilih membawa Hua-Hua dan Lele bersamanya. Sebaliknya, dia berkata kepada Hua-Hua dan Lele, "Kalian tetap di sini dan jangan bergerak." Hua-Hua menatap Zhang Yi dengan bingung. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Pemiliknya terlalu berhati-hati. Dia tidak membawanya kali ini dan pergi sendiri? Pada saat ini, Zhang Yi telah membuka ikatan antara dua dunia dan mulai berganti pakaian. Ketika Hua-Hua melihat seragam tempur pada Zhang Yi, matanya terbelalak. "Master, mengapa kau mengenakan pakaian orang asing Kolombia?" Zhang Yi berkata dengan tenang, "Karena kau ingin mengejar kegembiraan, maka ikutilah sampai akhir." Benar saja, dia mengenakan seragam tempur Bardia. Orang-orang dari pasukan gabungan sudah mengarahkan pandangan mereka padaku. Begitu aku muncul, mereka akan segera menentukan identitasku berdasarkan karakteristik pribadiku. Mereka yang tidak bisa mengalahkanku akan segera lari, dan mereka yang bisa melawanku akan segera meminta bantuan. Lebih baik aku menyamarkan diriku, agar mereka tidak tahu kekuatanku. Seekor kucing dan seekor anjing adalah ciri yang paling kentara di sekitar Zhang Yi. Tidak ada yang lain selain ini. Zhang Yi bergerak sendirian dan mengganti pakaiannya. Sekalipun orang lain dapat mengetahui bahwa dia bukan orang asing dari Kolombia, mereka tidak akan dapat mengetahui siapa dia dalam waktu singkat. Dan keraguan sesaat ini sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Lele langsung memuji, "Bos, kau hebat. Kau benar-benar pintar." Hanya Hua-Hua yang terdiam, bergumam dengan suara rendah, "Apakah seserius itu? Dengan kekuatanmu saat ini, siapa di pulau ini yang bisa mengancammu?" Zhang Yi hanya tersenyum ketika mendengar ini, lebih baik aman daripada menyesal. Tepat saat Zhang Yi bersiap, Lele menemukan arah esensi dewa. Saat ini, seseorang telah muncul di sini. Jauh di dalam miasma beracun, ada area yang tidak dikelilingi oleh miasma. Cahaya bulan yang kabur di sini menciptakan lingkungan yang nyaman.
Sekitar selusin esensi dewa tengah duduk di tanah atau berbaring di dinding reruntuhan, mengikuti alunan melodi dengan penuh kenikmatan, menyipitkan mata dan menganggukkan kepala dengan nyaman. Dan di tengah-tengah mereka, ada peri besar, yang merupakan makhluk misterius dengan bulu coklat dan tanduk di kepalanya. Ia memegang seruling panjang di tangannya dan memainkan musik yang indah. Namun suasana damai ini tidak berlangsung lama. Seorang pria berjalan keluar dari kabut. Dia memiliki rambut yang sangat panjang, dengan sapu tangan hitam menutupi dahinya, dan riasan smoky gaya Shamate di sekitar matanya. Ketika dia melihat peri di depannya, senyum yang sangat berlebihan muncul di wajahnya. Hahaha, esensi dewa, dan yang besar sekali. Tiba-tiba, bahkan NPC yang muncul di lembah kabut menjadi lebih maju. Lelaki dengan riasan wajah smoky itu tertawa nakal. Tubuhnya condong ke belakang secara berlebihan. Pada saat ini, orang lain keluar tidak jauh darinya. Pria ini berambut merah dan membawa pedang samurai panjang dan sederhana yang tersampir di pinggangnya. Melihat ekspresi wajah pria itu dengan riasan wajah berasap, dia berkata dengan dingin, "Dasar kutu buku, singkirkan kebodohanmu. Berbahaya membuat suara keras di sini." Pria dengan riasan wajah berasap itu berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Aku berbicara keras karena aku melakukan hal yang benar." Pria berambut merah itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kalau saja orang ini tidak sangat kuat, dia pasti tidak mau berakting dengannya. Sekarang simpan benda ini sebelum orang lain menemukannya. Pria berambut merah itu menatap makhluk mirip cincila raksasa itu, dan sedikit rasa panas terpancar di matanya. Esensi orang ini setara dengan mutan delta tingkat tinggi. Ketika kedua orang itu muncul, para elf tidak melakukan gerakan apapun. Tetapi saat mereka terlintas pikiran jahat, lagu itu langsung berhenti. Para elf melarikan diri ke belakangnya karena panik. Mata cincila besar yang awalnya lucu dan menggemaskan tiba-tiba berubah menjadi ganas. Oh! Ia membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan raungan yang tajam. Cahaya bulan putih langsung menyapu ke segala arah, dan badai kekuatan supernatural yang melonjak menyebabkan racun tebal tertiup mundur ratusan meter. Pria berambut merah dan pria dengan riasan wajah berasap tampak siap. Mereka tidak terburu-buru atau tergesa-gesa. Mereka juga menunjukkan kekuatan supernatural yang kuat dan memblokir lapisan kekuatan benturan ini. Makhluk pendamping esensi dewa merupakan suatu eksistensi yang sangat ajaib. Mereka memiliki energi kehidupan yang sangat kuat dalam tubuh mereka. Namun, mereka hanya bisa mengandalkan naluri untuk bertarung. Itulah sebabnya pria dengan riasan smoky menyebut mereka NPC. Kau hanya perlu melihat gaya bertarung mereka, dan kemudian kau dapat menggunakan gaya bergulat untuk membunuh mereka dengan cepat. Maka kau akan dapat memperoleh sumber energi yang cukup murni. Itu adalah sesuatu yang bahkan didambakan oleh mutan setingkat kapten. Namun sebelum mereka berdua bisa bertindak, mereka merasakan hembusan udara datang dari arah lain. Mereka berdua tiba-tiba menjadi waspada. Mereka melihat ke sana, dan melihat sesosok tubuh ramping perlahan muncul dari kabut beracun yang kental. Dia adalah seorang wanita tinggi dengan rasio pinggang pinggul dan lingkar dada yang mengagumkan, yang hanya dimiliki oleh wanita barat. Keduanya mengenali identitasnya melalui seragam tempur yang dikenakannya. Di antara anggota Hell's Chains, hanya ada satu perempuan. Nama kode, Medusa. Oh tidak, kenapa dia? Pria berambut merah dengan riasan smoky itu mengerutkan kening saat melihat orang datang. Jika mereka bertemu anggota Hell's Chains di sini, mereka akan mendapat masalah. Karena kali ini, mereka datang untuk membantu rantai neraka. Kedua belah pihak adalah sekutu, bukan musuh. Sekarang setelah semua orang menemukan esensi dewa, akan sulit bagi mereka untuk menyimpan mereka untuk diri mereka sendiri. Kabut mengepul di belakang Medusa, dan sebuah sosok besar berwarna-warni tampak menjulang. Ketika dia menyadari ada orang lain di sini, dia segera bersiap untuk bertempur. Medusa Judy Christina,
Indeks kemampuan 9.600 poin. Meskipun indeks kemampuannya tidak tinggi di antara anggota lain, tetapi dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Itu adalah rekan binatang eksotis Raja Ular berbintik darah dengan indeks kemampuan setinggi 9.500 poin. Benar, itu ular tutul yang sangat berbisa, bukan ular piton. Ular piton tidak berbisa dan tidak memiliki gigi, tetapi ular kobra raja memiliki bisa dan taring ular berbisa serta tubuh ular piton raksasa. Dengan hewan peliharaan beracun ini, kekuatan tempur Christina yang sesungguhnya dapat menyamai beberapa iblis tingkat atas di neraka. Christina menemukan dua orang di depannya, dan pusat komando segera memberi mereka informasi. Keduanya berasal dari unit mutan grup Neon Pelican Takamagahara. Yang berambut merah adalah Amaterasu, dan yang memiliki lingkaran hitam di bawah matanya adalah. Christina tahu bahwa keduanya berasal dari negara Neon dan merupakan sekutu, dan ekspresi menggoda muncul di sudut mulutnya. Dia memutar badannya dan berjalan perlahan ke samping. Di satu sisi, ia menjaga jarak aman dari kedua orang di Takamagahara, dan di sisi lain, ia menghalangi jalan mundur Totoro besar. Kebetulan sekali, kau juga muncul di tempat ini. Sebagai sekutu, aku rasa kita tidak perlu berebut roh sumber ini kan? Amaterasu Omikami Benimaru menyipitkan matanya sedikit. Tentu saja, kita adalah sekutu dan tidak seharusnya memulai pertikaian di saat seperti ini. Susanoo Daishiona berkata dengan cemas, kami di sini untuk membantu. Bukankah target Helllock seharusnya adalah esensi dewa? Apakah kau ingin bertarung dengan kami untuk hal sekecil itu? Christina tersenyum meremehkan dan menyilangkan lengannya, menonjolkan payudaranya yang besar. Karena ini adalah barang berharga, tidak ada alasan untuk melewatkannya. Selain itu, jumlah Holy Essence terbatas, jadi tidak semua orang berkesempatan mendapatkannya. Jenderal Horn dapat melihat semuanya dari pusat komando. Tetapi pasukan sekutu tidak berada langsung di bawah komando mereka. Jika kau ingin menghubungi mereka, kau harus melalui orang yang bertanggung jawab di negara Neon. Jenderal Horn memikirkannya dan memutuskan untuk tidak terlibat dalam masalah itu. Berdasarkan kesepakatan mereka, kecuali esensi dewa yang harus menjadi milik militer Kolombia, tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai perolehan lainnya. Oleh karena itu, Dewa Besar Hongwan dan Gadis Pasang Surut sepenuhnya memenuhi syarat untuk mendapatkan roh sumber. Akan tetapi, meski Jenderal Horn tidak mengatakan apapun, di medan perang seperti itu, mereka juga perlu menjaga wajah Angkatan Laut Kolombia. Christina tersenyum dan berkata, baiklah, karena semua orang sudah menemukannya, demi keamanan, kita bisa membaginya. Setiap pihak mendapat setengahnya. Ogami Benimaru dan Umihime mengerutkan kening, jelas tidak senang dengan pembagian ini. Dewa Agung Hongwan berkata dengan tenang, kami bertiga di sini. Kau mengambil setengahnya dan meminta kami untuk berbagi setengahnya lagi. Ini jelas tidak masuk akal. Jika kau bertanya kepadaku, itu seharusnya dibagi menjadi 3 bagian. Christina mencibir, dan ular raja berbintik darah sepanjang lebih dari 20 meter di belakangnya membuka mulutnya dan memuntahkan lidah berwarna merah darah. Napas panas langsung mencairkan es di tanah, dan tanah berubah menjadi hitam pekat. Jika kau berkata begitu, bagaimana mungkin bayiku tidak dihitung sebagai salah satunya? Bukankah begitu, Miss Yanan? Ia mengulurkan tangan dan membelai kepala ular itu. Ular Mitian mendesis, menyatakan persetujuannya terhadap pendapat Christina. Ogami Hongwan dan Dahai Chao Onna tampak meremehkan. Apakah kau ingin membiarkan hewan peliharaan eksotismu berbagi hal semacam ini dengan manusia? Ini agak sulit bagi mereka untuk menerima. Namun tiba-tiba, pemimpin organisasi Pelican di negara Neon mengatakan sesuatu kepada mereka. Ekspresi Ogami Benimaru dan Dainyohime sedikit berubah. Tetapi mereka juga mengerti bahwa mereka tidak berada pada level yang sama dengan Angkatan Laut Kolombia. Jika mereka terjatuh, hanya mereka saja yang akan menderita.
Ogami Hongwan tidak punya pilihan selain berkompromi. Teng, para peri sumber ini, kita akan membelah mereka menjadi dua. Cincila besar itu memperlihatkan ekspresi ganas, memperingatkan manusia ini. Tetapi mereka bertiga tidak menganggapnya serius sama sekali. Mudah bagi mereka bertiga untuk bekerja sama menangani makhluk yang terbuat dari materi sumber. SIS. Pada saat ini, Raja Ular berbintik darah di samping Christina meludahkan lidahnya dan mengeluarkan peringatan. Christina mendengarkan dengan penuh perhatian, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi ceria. Dia menyilangkan lengannya, tersenyum dan berkata kepada Ogami Benimaru dan gadis pasang surut laut. Baiklah, mari kita bagi sesuai rencana ini. Tetapi sebelum itu, kita harus membersihkan tempat ini terlebih dahulu. Seseorang datang tanpa undangan. Mendengar hal itu, Dewa Agung Hongwan dan gadis pasang surut segera mengerti apa maksud Christina. Tidak hanya ada 3 di sini. Raja Ular berbintik darah itu berbalik, membuka mulutnya lebar-lebar ke satu arah, dan mengeluarkan raungan melengking. Angin amis bertiup dari mulutnya, membubarkan area luas racun yang ada di depannya. Sosok itu perlahan muncul. Saat melihat seragam tempur itu, senyum santai di wajah Christina langsung berubah. Kebaikan. Laki-laki yang datang itu mengenakan pakaian salah satu anggota Hell Exchange. Dia mengerutkan kening dan bertanya kepada pusat komando, "Kau mengirim orang lain ke sini? Apakah ini berarti kau tidak mempercayaiku?" Jenderal Horn dan yang lainnya juga agak terkejut dengan pemandangan di hadapan mereka. "Tidak, hanya kau yang ada di sini. Orang itu palsu, dia sama sekali bukan anggota Hell Exchange." Niat membunuh yang dingin terpancar di mata Christina. Apakah itu palsu? Di medan perang, tidak jarang melihat musuh mengenakan pakaian mereka dan berkeliaran. Aku hanya perlu menggunakan fungsi kamuflase optik untuk melakukannya. Jadi dari sudut pandang Christina, perilaku pihak lain hanyalah sebuah ejekan terhadap dirinya. Pengadilan kematian. Christina berkata dengan dingin. Ular raja besar yang melingkar di sampingnya membuka pupil vertikal berwarna merah darahnya, merasakan niat membunuh dari binatang buas itu. Dan juga memancarkan rasa penindasan dari binatang buas itu. Ogami Benimaru dan gadis ombak laut saling bertukar pandang. Ogami Hongwan meletakkan tangan kirinya di pedang panjang, dan keduanya siap bertarung kapan saja. Apa artinya ini? Ogami Hongwan bertanya. Christina berkata dengan nada meremehkan, "Tidak bisakah kau melihatnya? Itu palsu." Setelah itu, dia berteriak pada pria itu, "Hei, apakah kau orang asing dari negara Huasu? Kau sangat licik sehingga kau menyamar sebagai salah satu dari kami. Kau sangat licik." Setelah ketahuan, Zhang Yi tidak menunjukkan rasa terkejut apapun. Dia tidak menyangka bisa menipu orang-orang ini dengan pakaiannya. Cukup dengan menyembunyikan identitasmu. Dengan pandangan sekilas, dia pada dasarnya memperoleh informasi identitas 3 orang di depannya. Menurut kecerdasan Thor, ciri-ciri Christina terlalu kentara, dan ular besar itu mengungkap identitasnya. Adapun Dewa Besar Hongwan, Zhang Yi mengenalinya dari rambut merahnya dan pedang samurai ikoniknya. Amaterasu, Medusa. Sedangkan orang di sebelahnya, dia juga anggota Takamagahara, jadi kalau tidak salah, dia adalah Susanoo. Zhang Yi menyipitkan matanya. Indeks kemampuan ketiga orang ini sangat tinggi. Medusa Judy Christina, dengan indeks kemampuan 9.600 poin, dan dengan bantuan hewan peliharaan tempurnya, Raja Ular berbintik darah, kekuatan tempurnya secara keseluruhan bahkan lebih kuat. Amaterasu Okami Benimaru, indeks kekuatan supernatural 9.600 poin. Susanoo gadis pasang surut laut, dengan indeks kekuatan supernatural 9.500 poin. Jika pertarungan 1 lawan 1, Zhang Yi yakin dia bisa membunuh salah satu dari ketiga orang ini. Namun saat ini, 1 lawan 3. Dalam situasi di mana musuh lebih banyak jumlahnya,
Zhang Yi tidak akan pernah menempatkan dirinya dalam bahaya. Dia mengangkat tangannya sambil tersenyum dan berkata, "Maaf, sepertinya aku salah tempat. Selamat tinggal." Setelah berkata demikian, Zhang Yi cepat-cepat berbalik dan berlari liar menuju kedalaman kabut beracun itu. Pelarian Zhang Yi menegaskan identitasnya sebagai warga asing dari negara bagian Huasu. Ada 3 mutan tingkat tinggi dalam pasukan gabungan saat ini. Pada saat ini, jika Anda bertemu seseorang yang sedang sendirian, tidak ada alasan untuk membiarkannya lolos. Apa yang harus dilakukan? Ogami Hongwan menyipitkan matanya dan menatap Christina. "Aku ingin meminta saran dari teman-temanku di Helllock." Christina menjulurkan lidahnya. Lidahnya berwarna merah tua dan jauh lebih panjang daripada kebanyakan orang. Dia menjilat bibirnya, yang juga berwarna merah cerah menawan. "Tentu saja kita tidak bisa membiarkan dia lolos. Bagaimana kalau begini? Aku akan menangkap para peri sumber ini, dan kalian pergi memburunya." Gadis laut pasang mendengus dingin, "Jangan anggap kami orang bodoh. Jika kami mengejar mutan itu, siapa yang bisa menjamin bahwa kau tidak akan pergi sendirian dengan roh sumber?" Christina menoleh dan menatapnya. "Oh, lalu apa yang akan kau lakukan? Seperti yang kau katakan, jika aku mengejar orang itu, aku juga akan khawatir kau akan melarikan diri bersama roh sumber itu." Ogami Benimaru menyipitkan matanya. "Tidak terlalu merepotkan. Mungkin kita bisa menyelesaikannya dengan metode yang sederhana." Dia mengulurkan tangan dan menekan Kunimitsu Nagamune di pinggangnya. "Aku akan mengejar orang itu. Kalian tetap di sini dan tangkap peri sumber itu." "Ya, aku ingin mengambil tambahan 10% dari jatah peri sumber yang dialokasikan untukku." Christina menatap tajam ke arah Dewa Agung Hongwan. Amaterasu Okami Benimaru, dikenal sebagai pakar nomor 1 di bidang mutan negara Neon. Meskipun indeks kemampuannya hanya 9.600 poin. Cukup mendominasi Pulau Neon, yang terbagi menjadi 2 faksi dan telah bertarung tanpa henti. Christina mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Karena kau berkata begitu, tentu saja aku harus memberimu muka. Ayo kita lakukan apa yang kau katakan." Mereka tidak bisa banyak berdebat di sini. Jika tidak, orang yang melarikan diri itu mungkin sudah pergi sepenuhnya. Jika dia menarik lebih banyak musuh, bahkan mereka bertiga akan pusing. "Baiklah, aku pergi." Dewa Agung Benimaru berkata kepada gadis gelombang laut, "Awasi dia." Kemudian dia memegang Guoguang Changzong dengan tangan kirinya, menghentakkan kakinya keras ke tanah, dan mengejar ke arah pelarian Zhang Yi dengan kecepatan kilat. Zhang Yi berlari sangat kencang, mengaduk-aduk udara dan menyebabkan kabut beracun bergulung-gulung dengan kencang. Ini seperti papan petunjuk, yang menunjukkan jalan menuju Dewa Agung Hongwan. Tangan Ogami Hongmaru berada di gagang pedang, matanya terfokus dan tajam. Sebagai Master Shenlong Wuxin Liu, kecepatan serangannya sangat cepat. Terutama miliknya yang begitu cepat hingga mampu menipu mata. Tenangkan pikiranmu, tenangkan napasmu, dan berkonsentrasilah. Segala gerakan di sekitarnya akan ditangkap olehnya. Dia tidak khawatir bahwa pria yang melarikan diri di depan mungkin mempunyai konspirasi apapun. Sebab pada jarak sejauh itu dan dalam pertarungan jarak dekat, dia belum pernah bertemu lawan. Kecuali orang-orang dari Pilar Dewa, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya menghunus miliknya. Kecepatan melarikan diri Zhang Yi tidak terlalu cepat, dan tubuhnya bukanlah makhluk supernatural yang dikenal karena fisiknya. Hanya dalam beberapa detik, Ogami Hongmaru berhasil menyusulnya. Wus! Ogami Hongwan melompat tinggi, menatap leher Zhang Yi dengan mata dingin dan terfokus. Guoguang Changzong di tangannya bagaikan botol perak yang pecah, dan cahaya putih menyilaukan meledak. Pisau itu sangat cepat sehingga tidak terlihat oleh mata telanjang dan telah menjadi suatu bentuk cahaya. Bo, ada riak samar di udara. Dewa besar Hongwan dan Zhang Yi lewat ke samping dan mendarat di tanah. Dia melirik pisau panjang di tangannya,
dan tidak ada jejak darah di sana. Dia mengangguk puas, lalu dengan cekatan menyarungkan pisaunya. Pedangnya begitu cepat sehingga orang yang terbunuh itu mati tanpa menyadarinya. Begitu cepatnya, hingga tidak ada sedikit pun darah yang tertinggal pada pisau itu. Yu Min terlalu lemah. Dia tidak terlihat seperti mutan tingkat tinggi dari negara Huasu. Dia mungkin hanya anggota unit pengintaian. Ogami Hongwan menoleh, ingin melihat mayat itu perlahan jatuh. Tetapi ketika dia menoleh, orang di depannya tiba-tiba menghilang. Apa? Pupil mata Ogami Hongwan sedikit mengecil. Mustahil. Pisau itu telah ditebaskan, dan lawannya pasti tidak menghindar. Tetapi mengapa tidak ada mayatnya? Oh, sepertinya dia mutan yang punya kemampuan. Dia mengepalkan pisau di tangannya, dan gelombang datang lagi dari kedalaman kabut beracun. Ogami Hongwan samar-samar melihat sosok yang baru saja berlari ke kejauhan. Saya benar-benar tidak tahu trik apa yang sedang kau mainkan. Senyum dingin muncul di sudut mulut Ogami Hongmaru. Tingkah laku Zhang Yi memberinya minat yang jahat. Apakah itu yang ingin kau jalani? Kalau begitu, biarkan aku menghancurkan harapanmu. Sedangkan aku suka melihat orang-orang berjuang untuk bertahan hidup, dan kemudian melihat ekspresi mereka yang tak berdaya dan putus asa ketika aku membunuh mereka pada akhirnya. Dia tidak takut terhadap konspirasi atau tipu daya dari pihak lain. Sebab dalam menghadapi kekuatan absolut, semua konspirasi dan tipu daya tidak ada artinya. Sebagai orang terkuat di Neon, hanya ada segelintir orang di seluruh Pulau Bintang yang dapat membunuhnya. Bahkan jika dia bertemu dengan Hell Chain atau roh terkuat dari 4 roh dan tidak dapat mengalahkan mereka, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dan dilihat dari penampilannya saat pertama kali muncul, dia tidak mungkin menjadi seorang master top. Seorang pria kuat sejati tidak akan bersembunyi secara diam-diam, dan ia tidak akan lari saat pertama kali ketahuan. Ogami Hongwan berjongkok, menahan Kunimitsu Chomune dengan tangan kanannya, menghentakkan tanah dengan kaki kanannya, dan mengejarnya seperti anak panah. Namun kali ini tidak mudah baginya untuk mengejar Zhang Yi. Zhang Yi mengaktifkan kecepatan ruang 30 kali lipat, meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang sangat cepat. Ogami Hongwan mengejarnya tanpa henti, dan dia tidak mau menyerahkan poin hadiah yang telah diperolehnya. Angkatan Laut Kolombia memiliki daftar hadiah. Dari Kapten Armada, Ketua Tim Investigasi, hingga Wakil Kapten, bahkan anggota tim biasa, semuanya diberi harga sesuai dengan itu. Dia tidak akan melepaskan daging gemuk yang dimilikinya. Semoga kau akhirnya bisa menjadi mutan setingkat kapten, sehingga aku bisa mendapatkan lebih banyak hadiah. Sambil dikejar Ogami Hongwan, dia berpikir penuh semangat. Kejar-kejaran antara keduanya tidak berlangsung lama. Setelah beberapa menit, mereka sudah berlari puluhan kilometer. Langkah kaki Zhang Yi tiba-tiba terhenti di reruntuhan. Ogami Hongwan berdiri di belakangnya dan mencibir. Kenapa? Kau tidak bisa lari lagi? Kemanapun kau lari hari ini, aku akan memenggal kepalamu dengan tanganku sendiri. Ada sedikit ejekan di matanya, seolah-olah seekor kucing telah bertemu dengan tikus yang melarikan diri. Dari nafasnya, terlihat bahwa dia masih memiliki tenaga tersisa. Ya, ia menikmati kenikmatan menyaksikan mangsanya berusaha mati-matian melarikan diri sementara ia sendiri perlahan-lahan mempermainkannya dan merusaknya. Zhang Yi berbalik dan menghadap Ogami Hongwan. Mungkinkah kau sendirian? Dan aku sengaja memikatmu ke sini. Zhang Yi berkata dengan tenang. Di tangan kanannya, dia mengeluarkan pedang panjang yang terbuat dari adamantium. Ketika Ogami Hongwan melihat ini, senyum di matanya menjadi lebih intens. Kau ingin berduel denganku kan? Bagus sekali, hahaha. Dia tertawa terbahak-bahak, tetapi matanya tidak pernah lepas dari Zhang Yi sedetik pun. Setelah cukup tertawa, dia menyipitkan matanya dan berkata dengan nada bercanda, "Bagaimana kau tahu kalau aku tidak sengaja kau bawa ke sini?"
Meskipun peri sumbernya lezat, hadiah untuk membunuh mutan setingkat kapten juga sangat mahal. Aku tidak ingin membaginya dengan orang lain. Zhang Yi mengarahkan pedang panjang di tangannya ke kepala Dewa Agung Hongwan. Kau sombong sekali. Kalau kau tahu siapa aku yakin kau tidak akan berani bicara seperti ini padaku. Ogami Hongwan memandang Zhang Yi dengan penuh minat. Kalau begitu, siapakah kau? Zhang Yi tertawa, lalu tawanya makin keras. Dengar baik-baik, kau kurcaci negara neon yang tercela. Akulah bintang harapan abadi di wilayah Jiangnan, kejayaan abadi negeri Huasu, dan jenius paling menakjubkan di kota Blizzard. Kapten Tianshen, Deng Shentong. Ogami Hongwan sedikit terkejut. Deng Shentong? Dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Organisasi Ronin Eclipse Moon mendarat di daerah Jiangnan. Konon kapten yang pernah mengalahkan distrik Jiangnan adalah Deng Shentong. Dia juga ikut dalam misi ini, tetapi kekuatannya tidak menonjol di antara banyak orang luar biasa. Ada sedikit rasa jijik di mata Ogami Hongwan. Ternyata itu sedikit pang. Begitu dia selesai berbicara, dia menghunus pedangnya. Semakin cepat orang tersebut bergerak, semakin cepat pula pisaunya bergerak. Meski jarak mereka lebih dari 10 meter, dia melintasi jarak itu dalam sekejap. Pisau itu berkelebat, dan ruang di depan mataku menjadi terdistorsi. Dia menyaksikan pedangnya menebas kehampaan, dan orang di depannya lenyap dalam sekejap. Saat berikutnya, sebuah retakan muncul di punggungnya. Api hitam menyerupai bulan sabit menghantam punggungnya dengan keras. Ogami Hongwan hanya merasakan dingin di punggungnya. Pedangnya sudah terhunus, dan dia tidak bisa berbalik dengan cepat untuk melawan. Namun sebagai ahli pedang dan ahli pertarungan praktis, dia langsung menghunus sarungnya untuk menangkis. Bom! Kekuatan kegelapan dan kekosongan dengan ganas membombardir sarungnya, meletus dengan kekuatan yang dahsyat. Meskipun Ogami Hongwan memblokir serangan itu, dia lengah dan tetap terlempar ratusan meter jauhnya. Kekuatan ini, kau bukan Deng Shentong. Dewa besar Hongwan langsung bereaksi dan meraung dengan marah. Marah karena ditipu. Ketika Zhang Yi memperkenalkan dirinya, dia yakin bahwa Zhang Yi adalah Deng Shentong. Karena menurutnya, para majikan tidak suka menyembunyikan identitas mereka. Jangan katakan apapun, atau perkenalkan dirimu. Bagaimana mungkin seseorang begitu tidak tahu malu sampai mengatakan bahwa dirinya milik orang lain? Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja dia karena menemui Zhang Yi terlalu terlambat. Kalau tidak, dia pasti sudah belajar dari kesalahannya sejak lama. Dengan satu serangan dari Zhang Yi, Dewa Agung Hongwan menderita kekalahan. Meskipun dia berhasil memblokir serangan mendadak Zhang Yi dari belakang, kekuatan dahsyat dari kekosongan itu masih membuat tangannya mati rasa, dan dia benar-benar merasakan gelombang di tubuhnya. Sungguh kekuatan yang kuat. Di dua wilayah utama negara Huasu, hanya sedikit yang bisa memaksa kita mundur sekaligus. Kemampuanmu adalah ruang, dan hanya ada satu dirimu. Kau adalah Keyes di distrik Jiangnan, kan? Ogami Hongwan menghadapi musuh yang tangguh. Belakangan ini, Keyes menjadi sangat terkenal di Tsingtao. Terutama setelah dia membunuh anggota Hell Chains, termasuk Thor, Dewa Petir, dan Ul, Dewa Perburuan. Namanya memberikan kesan yang mendalam di hati setiap orang dalam pasukan gabungan. Ini juga alasan mengapa Jenderal Horn memberinya hadiah 5 miliar standar Kolombia dan membiarkan semua orang memburunya. Ketika Ogami Hongwan memikirkan poin yang besar, dia tidak dapat menahan rasa gembiranya. Tetapi ketika dia memikirkan kekuatan mengerikan pihak lain, seluruh otot tubuhnya menegang. Pertempuran ini cukup berbahaya baginya, tetapi untungnya dia tidak sendirian dan ada pembantu di dekatnya. Ogami Hongwan segera berkomunikasi dengan gadis pasang surut laut. Susanoo, orang yang kita temui adalah Keyes. Cepat panggil Medusa. Kita bertiga akan mengepungnya dan membunuhnya sendirian.
Ada kemungkinan besar kita bisa membunuhnya. Dibandingkan dengan poin hadiahnya, para peri sumber itu tidak ada apa-apanya. Namun gadis pasang surut menjawab, "Tunggu sebentar, kita tidak bisa pergi untuk saat ini." Ogami Hongwan tertegun sejenak. Bukankah itu hanya untuk mengepung sekelompok peri sumber? Apa masalahnya? Pada saat ini, gadis pasang surut dan Medusa memang sedang dalam pertarungan sengit. Awalnya mereka pikir akan mudah menghadapi cincila besar. Tetapi ternyata ia menunjukkan kekuatan bertarung yang mengerikan. Ketika ia merentangkan lengannya seperti beruang raksasa, badai es dan salju yang tak berujung meletus dari tubuhnya. Gadis pasang surut itu menghindari derasnya es dan salju dengan lompatan, mengerutkan kening dan bergumam, "Apakah benda ini benar-benar jimat spiritual dari sumber dewa? Tetapi mengapa aku merasa benda ini seperti mutan? Paling tidak, benda ini memiliki keterampilan bertarung yang tidak kalah dengan mutan." Gadis pasang surut memberitahu Medusa tentang kemunculan Chaos. Pada saat ini, Medusa juga menjadi serius. "Dia ada di sini juga." Berita kemunculan Zhang Yi mengguncang seluruh pusat komando sementara Angkatan Laut Kolombia. Jenderal Horn segera memanggil semua perwira dan memusatkan perhatian mereka sepenuhnya pada medan perang ini. Kekacauan muncul di barat laut Lembah Kabut. Orang berbahaya ini, aku tahu dia tidak tahan kesepian. Mata Jenderal Horn dipenuhi dengan niat membunuh. Chaos, yang membunuh 2 anggota Hell S Chains, tidak diragukan lagi merupakan duri di mata mereka. Itu harus diberantas demi menjaga martabat Angkatan Laut Kolombia. Dia segera memberi perintah kepada Christina, dan juga meminta Ogami Hongwan dan Dahai Chaonud untuk bekerja sama dengan Christina melalui saluran komunikasi negara Neon. 3 orang melawan 1, dengan cara ini kita akan mengambil inisiatif di medan perang. Jika perlu, gunakan senyawa X untuk memojokkannya. Mata dingin Jenderal Horn memancarkan cahaya yang menakutkan. Dia adalah salah satu orang paling berbahaya di Pulau Bintang bagi kami. Christina dan gadis pasang surut sangat tidak berdaya ketika menerima perintah dari pusat komando. Mereka berhasil membuat marah raksasa Totoro, yang kini menyerang mereka tanpa ampun. Jika kau ingin maju dan mendukung Ogami Hongwan, kau harus menyingkirkan serangan orang ini terlebih dahulu. Jadi mereka harus menghabiskan waktu untuk memecahkan masalah di sini. Waktu komunikasi di atas sekitar 1 menit. Ini bukan waktu yang lama. Namun bagi orang asing, waktu ini sudah cukup lama. Sementara komunikasi berlangsung di sini, Zhang Yi melanjutkan serangannya terhadap Ogami Hongwan tanpa jeda. Ketika dia gagal membunuh Dewa Besar Hongwan dengan 1 pukulan, dia menyadari bahwa kendalinya atas kekuatannya masih sedikit lemah. Ia gagal mengendalikan kekuatan itu, namun kekuatan itu malah membiarkannya bertahan hidup. Namun ini masuk akal. Pakar nomor 1 di negara Neon bukan sekedar pepatah. Di sini, kita masih perlu menyebutkan hubungan antara indeks kemampuan dan kekuatan tempur. Ini bukanlah hubungan yang benar-benar setara. Indeks kemampuan menggambarkan kekuatan kemampuan komprehensif, bukan efektivitas tempur. Ketika pertempuran sesungguhnya terjadi, hal itu juga akan dipengaruhi oleh persiapan intelijen, tata letak sebelumnya, pengendalian kemampuan, faktor lingkungan, serta senjata dan peralatan dan kemampuan tempur pribadi. Ini juga menjadi alasan mengapa Kim Hee-chol yang memiliki indeks kemampuan sebesar 9.500 poin langsung dibunuh oleh King Long yang memiliki indeks kemampuan sebesar 9.800 poin. Namun, Helsinges dengan kekuatan 9.600 poin mampu menyebabkan luka parah pada seluruh bajak laut Tianlong, sehingga memaksa mereka melarikan diri karena malu. Alasan mengapa Ogami Hongwan mampu mendapat gelar Amaterasu adalah karena kemampuan bertarungnya yang sebenarnya sangatlah dahsyat. Karena Amaterasu melambangkan Dewa Neon Takamagahara. Jika dia tidak cukup kuat, mustahil baginya untuk naik tahta dengan menginjak kerangka sekelompok orang kuat. Namun, ini tidak penting bagi Zhang Yi.
Dia hanya tahu bahwa saat orang ini dipancing olehnya dan datang mengejarnya sendirian, dia sudah mati. Zhang Yi sangat lugas dan dia bahkan tidak sempat mengatakan sepatah kata pun kepada Dewa Besar Hong Wan. Dia hanya mengangkat tangannya dan memanggil 10 gerbang dimensi tak terlihat besar dalam radius 3 kilometer. Dua yang tersisa adalah penjelmaan ikatan antara dua dunia, melindungi tubuhnya. Dia menyelesaikan semua ini dalam sekejap, mengalahkan burung hantu putih dengan tangan kirinya, dan menembakkan peluru ke arah Ogami Hongwan seperti hujan badai. Tentu saja, Ogami Hongwan bisa merasakan kekuatan mengerikan yang bercampur dalam hujan peluru. Peluru perak suci yang diberkati dengan memiliki kecepatan tingkat Mach, dengan kecepatan maksimum 10 kali kecepatan suara. Namun, ilmu pedang Sang Dewa Agung Hongmaru bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Dia mengangkat tangannya dan menghunus pisaunya, tetapi saat pisau itu keluar dari sarungnya, bilah pisaunya tidak terlihat lagi. Yang dapat kau lihat hanyalah lampu-lampu yang kacau di langit menari-nari bagaikan bunga sakura yang tak terhitung jumlahnya. Dar dar dar. Semua peluru ditembak jatuh, serangan Zhang Yi tidak berhenti sejenak. Penghakiman suci di tangannya meledak dengan kekuatan kehampaan yang dahsyat, yang berubah menjadi api hitam kehampaan yang memenuhi langit dan menyapu ke arah Ogami Hongwan. Ogami Hongwan langsung mundur ratusan meter jauhnya. Setelah 2 putaran serangan, dia tidak merasa panik. Sebaliknya, senyum gembira muncul di sudut mulutnya. Begitu ya? Selama kau menguasai kemampuanmu, Chaos tidak akan semenakutkan itu lagi. Dalam pertarungan antara Zhang Yi dan Baldia, semua kartu terungkap. Meskipun ia berhasil membunuh Baldia, ia juga memperlihatkan kemampuannya sendiri. Pusat Angkatan Laut Columbia segera menyerahkan data intelijennya dan bahkan gambar-gambar pertempuran pada saat itu langsung ke tangan setiap orang asing dalam pasukan gabungan. Dengan cara ini, ketika mereka bertemu Zhang Yi, mereka tidak perlu membuang waktu untuk menguji kemampuan Zhang Yi. Kau dapat mengambil inisiatif di medan perang. Pertarungan antara Ogami Hongwan dan Zhang Yi dimulai pada saat itu. Di Pusat Komando Angkatan Laut Columbia, negara Neon segera menyerahkan gambar informasi kepada Jenderal Horn. Dia segera mengambil alih penghubung dan komando. Amaterasu, jangan terlalu takut pada Chaos. Kemampuannya terutama defensif, dan kemampuan ofensifnya tidak terlalu kuat. Perhatikan serangan mendadaknya dari kehampaan. Tunda waktu dan tunggu bantuan. Susanoo dan Medusa akan segera tiba. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Baldia disiksa sampai mati oleh Zhang Yi. Daripada mengatakan bahwa Baldia dibunuh oleh Zhang Yi, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa dia sangat ingin membunuh Zhang Yi hingga dia menyuntikkan senyawa X, yang menyebabkan dia diseret hingga mati oleh Zhang Yi. Dalam pertempuran itu, Zhang Yi menunjukkan asal-muasal gelar miliknya dan memang ahli dalam berperang yang menguras tenaga. Namun kemampuan menyerangnya tidak begitu hebat. Rasanya kemampuan bertahannya mungkin sudah setingkat Epsilon. Namun, harga yang diperoleh adalah kemampuan serangan yang lebih lemah. Menurut evaluasi Badan Analisis Data Pusat Komando, kemampuan ofensif Zhang Yi sekitar 9.600 poin. Ia hanya pandai mengandalkan pertahanan yang kuat untuk melemahkan lawan sedikit demi sedikit. Namun kali ini, Ogami Hongwan tidak muncul di medan perang sendirian. Dia tidak takut untuk menunda. Ogami Hongwan tiba-tiba merasa percaya diri. Dia bahkan ingin mencoba dan melihat sejauh mana Chaos terkenal ini mampu melakukannya. Chaos, kamu telah menimbulkan masalah di Qingdao dan menyebabkan banyak sekali pertikaian. Aku, Amaterasu, sudah lama ingin belajar darimu. Zhang Yi menyeringai, dan peluru perak suci di tangannya tidak berhenti sama sekali, menembaki Ogami Hongwan seolah sedang melampiaskan amarahnya. Pemandangan di hadapannya tidak mengejutkannya. Inilah yang terjadi jika terjadi kebocoran intelijen. Sebelum waktu rentetan serangan berakhir, Zhang Yi menghilang di udara, dan saat berikutnya dia muncul dari sisi kanan Ogami Hongwan.
Hakim suci di tangan kanannya tiba-tiba menebas kepalanya. Dewa besar Hongwan tahu bahwa Zhang Yi akan menggunakan trik ini, jadi dia selalu bersiap. Di antara metode pelatihan prajurit negara Neon, ada metode pemurnian pikiran. Sebagai penerus Shenlong Wuxin Liu, dia akan mengunci diri di sebuah ruangan di lapangan setiap hari dan duduk bermeditasi selama 2 jam untuk mengendalikan kemauan dan konsentrasinya. Dia telah menyadarinya ketika ujung pisau Zhang Yi baru saja muncul dari kehampaan. Shred! Guoguang Changzong berubah menjadi seberkas perak. Sebelum dia sempat mengalihkan pandangannya, pisau di tangannya telah menghadapi penghakiman suci Zhang Yi. Bom! Terjadilah tabrakan dahsyat antara dua pedang itu, yang memekakkan telinga. Zhang Yi tiba-tiba terlempar ke belakang, dan dia menggunakan perjalanan ruang angkasa untuk berlari ribuan meter jauhnya. Melihat tangan kanannya yang sedikit mati rasa, Zhang Yi menunjukkan senyum tak berdaya. Betapapun kerasnya aku berlatih, setidaknya dalam hal fisik, aku masih jauh tertinggal dari orang yang jago dalam pertarungan jarak dekat. Dia yakin bahwa kemampuannya sebagian besar telah dikuasai oleh pihak lain. Setelah serangan dahsyat itu mengalahkan Zhang Yi, mata Ogami Hongwan dipenuhi kegembiraan. Dia benar-benar mengusir chaos. Hahaha, kamu tidak sekuat itu setelah aku mengetahui kemampuanmu. Zhang Yi meliriknya dengan tenang, lalu berkata dengan ringan, kau benar. Begitu kau mengetahui kemampuanku, keunggulanku atasmu tidak akan sebesar itu. Tapi ini tidak berarti kau lebih baik dariku kan? Mata Zhang Yi menjadi gelap, dan cahaya gelap mulai berkedip di mata kirinya. Di mata kirinya, cahaya putih yang kabur mulai terdistorsi. Dia memutar pedang di tangannya, dan 10 gerbang dimensi mengelilingi Ogami Hongwan di tengah. Di atas penghakiman suci, kekuatan kehampaan mulai muncul dan mengembun. Kekuatan kehampaan sangatlah kuat, tetapi juga sangat tidak stabil. Jika tidak digunakan dengan benar, malah dapat menjadi bumerang. Oleh karena itu, Zhang Yi akan ekstra hati-hati saat menggunakannya. Misalnya, dia selalu berani menggunakan jurus Condensed Void hanya sebagai serangan jarak jauh. Tetapi mereka tidak berani melawan musuh dari jarak dekat. Namun kini, segala sesuatunya telah berubah secara halus. Penguasaannya terhadap kekuatan kekosongan menjadi semakin mahir, dan dengan pengembangan keterampilan gerbang 12 dimensi, gaya bertarungnya menjadi lebih beragam. Ketika Ogami Hongwan melihat penghakiman suci di tangan Zhang Yi, dia juga merasakan kekuatan yang berdebar-debar. Ia berpikir dalam hati, sungguh kekuatan yang mengerikan, tapi kemampuan bertarung jarak dekatnya tidaklah sekuat itu. Aku hanya perlu memperhatikan dan menghindari serangannya. Void Blade memadatkan kekuatan kekosongan dan berubah menjadi langit berbintang gelap, muncul di belakang tubuh Hakim Suci. Tatapan mata Zhang Yi amat dingin. Dia mengangkat tangannya dan melancarkan serangan lebih dari 10 kali. Tebasan kekosongan yang mengerikan itu muncul begitu saja dan menghilang di udara. Namun dalam sekejap mata, mereka muncul ke segala arah di sekitar Ogami Hongwan. Jaring surga dan bumi. Gerbang ke-12 dimensi saling berhubungan, jadi setelah serangan Zhang Yi memasuki ruang asing melalui satu pintu, ia dapat muncul dari 11 pintu lainnya. Tanpa aturan, seseorang tidak dapat memprediksi. Meskipun Ogami Hongwan sudah siap secara mental, penggunaan kemampuan di medan perang selalu berubah. Ini seperti pertarungan antar petarung di zaman dahulu, meskipun mereka sudah sangat mengenal jurus lawan, tetap saja sulit untuk menebak jurus lawan. Puluhan tebasan di udara menyelimuti Ogami Hongwan seperti jaring. Pupil mata Ogami Hongwan mengecil, dan dia merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam gerakan ini. Pada saat ini, dia benar-benar terhalang dan tidak punya cara untuk mundur. Dia hanya bisa memilih arah dan memaksakan terobosan. Ogami Hongwan menggenggam erat pedang panjang di tangannya. Bom! Denyut seperti detak jantung datang dari telapak tangannya dan dari tubuh Nagamune Kunimitsu. Pedang awan langit. Lapisan cahaya merah tiba-tiba menutupi tubuh Ogami Hongwan,
dan bentuk tubuhnya menjadi kuno. Ogami Hongwan menghunus pedangnya dan menebas kekosongan yang menyerang dari depan dengan serangan paling dahsyat. Cahaya merah yang menyilaukan, seperti hantu yang muncul, bertabrakan dengan tebasan kehampaan. Bom! Dampak energi yang besar secara langsung menyebabkan gelombang kejut yang mencengangkan. Cahaya yang menyilaukan membuat situasi pertempuran di tengah medan perang tidak dapat dilihat. Tetapi orang-orang hanya dapat melihat bahwa racun beracun di sekitarnya dengan cepat digulung kembali. Setelah beberapa saat, Ogami Hongwan berdiri diam di tanah. Tubuhnya bergetar, menjadi agak tidak stabil, dan tetesan darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun berkat perjuangan keras, dia akhirnya selamat. Ogami Hongwan berhasil menahan serangan jaring surgawi Zhang Yi sekali. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan darah di tubuhnya bergolak. Kekuatan dahsyat itu mengaduk seluruh tubuhnya, membuatnya merasa seperti organ-organ dalamnya akan keluar dari tenggorokannya. Namun sekarang, dia menjadi semakin tidak takut. Karena dia merasa Zhang Yi lebih kuat darinya, tetapi mustahil membunuhnya dalam waktu singkat. Kali ini cukup bagi Dahai Chao dan Christina untuk datang memberikan dukungan. Saat itu, dengan 3 orang melawan 1 orang, mereka akan mempunyai keunggulan mutlak. Ia tidak menyangka bahwa saat ia mengira telah berhasil menghalau serangan pertama Zhang Yi, serangan kedua justru datang setelahnya. Zhang Yi mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan lebih dari selusin bilah kekosongan menyerbu ke arahnya dari depan, belakang, kiri, kanan, dan di atas kepalanya. Kau nyaris berhasil menangkis serangan dasarku. Kau bangga sekali kan? Zhang Yi mendesah pelan, bertanya-tanya dari mana datangnya senyum percaya diri di wajah Ogami Hongwan. Jaring penahan langit dan bumi tidak lain hanyalah menggunakan gerbang dimensi untuk memusatkan serangannya pada satu tempat. Dia bisa memakainya sekali, dan aku bisa memakainya beberapa kali. Tetapi mengapa orang negara Neon di depannya begitu bersemangat hanya karena dia memblokir serangan dasarnya? Zhang Yi tidak begitu mengerti. Wajah Ogami Hongwan menjadi pucat. Baru saat itulah dia menyadari betapa besar kesalahan yang telah dia buat dalam menilai kekuatan Hundun. Jadi kenapa jika kau memahami kemampuan orang lain? Menghadapi kesenjangan kekuatan yang mutlak, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan lawannya dan hanya bisa dikalahkan. Cermin Yata. Pada saat kritis, Dewa Besar Hongwan membentuk segel dengan tangan kanannya dan berteriak keras. Di belakangnya, sebuah cermin perunggu kuno yang gelap tiba-tiba dan perlahan muncul. Permukaan cermin itu telah berubah menjadi hitam pekat. Tidak ada lagi kesan sakral di sana, tetapi malah membuat Zhang Yi merasa sedikit jelek. Cermin Yata, apakah ini salah satu dari 3 artefak terkenal negara Neon? Kerajinannya memang agak kasar. Ogami Hongwan sangat marah hingga tetesan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ketiga artefak suci tersebut merupakan benda suci tertinggi di mata orang negara Neon, yang diberikan oleh para dewa. Tetapi Zhang Yi memfitnahnya seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Zhang Yi berkata sambil tersenyum. Aku belajar di Akademi Nasional Huasu dengan keterampilan yang tidak murni dan membuat cermin yang pecah. Mengapa kau begitu ingin membiarkanku mengevaluasinya? Ogami Hongwan sangat marah. Namun, sekarang bukan saatnya untuk berdebat. Ketika cermin 8 kaki muncul, cermin itu memancarkan bola cahaya, menutupi ruang di sekitar Dewa Besar Hongmaru seperti cahaya bulan. Untuk sesaat, bilah kekosongan yang menyerangnya sebenarnya melambat. Ogami Hongwan mengambil kesempatan untuk menghindari serangan mereka dengan kecepatan tinggi. Dia mulai merasa cemas. Sekali lagi aku mulai memanggil gadis pasang surut laut. Kenapa kau tidak datang saja? Orang ini agak sulit dihadapi. Zhang Yi mengangkat tangannya dan hendak melancarkan serangan lain. Namun Ogami Hongwan tidak mau kehilangan inisiatif di medan perang. Kali ini giliran dia yang mengambil inisiatif. Dia mengganti segel tangan dengan 1 tangan, dan cermin 8 kaki di belakangnya bersinar terang. Di tepi cermin,
Kecebong hitam menyerupai Magatama muncul silih berganti. Yashakani di Magatama. Pedang 8 kaki mulai berputar cepat, dan pada saat yang sama, Magatama di sekitarnya bergegas menuju Zhang Yi dengan kecepatan tinggi. Langit dipenuhi Magatama, cemerlang dan menyilaukan seperti awan asap. Zhang Yi mengangkat tangannya dengan tenang, dan Bai Xiao menembakkan peluru perak suci satu demi satu, menembak jatuh semua Magatama itu. Setelah bertarung satu putaran, Zhang Yi mengeluarkan hampir semua kartu truf Ogami Hongwan. Dia berpikir dalam hati dengan tenang. Anak ini menunjukkan 3 kemampuan. Pedang Kusanagi harus lebih kuat dalam serangan utama, yang dapat memperkuat serangan tebasannya. Cermin 8 kaki dapat memengaruhi kecepatan benda dalam jarak tertentu, tetapi tidak dapat memengaruhi waktu benda karena ia sendiri tidak berubah. Yasakani no Magatama, serangan AOE, damage tidak besar. Zhang Yi tidak terburu-buru. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain memiliki 2 pembantu di dekatnya, dia sama sekali tidak cemas. Ketika orang menghadapi keadaan darurat, mereka selalu menjadi gugup secara tidak sadar. Tetapi merasa gugup tidak akan membantumu sama sekali, malah akan meningkatkan kemungkinan kau melakukan kesalahan. Jadi, apapun situasinya, kau perlu menenangkan diri terlebih dahulu dan jangan pernah merasa cemas. Tentu saja, prasyaratnya adalah kau punya kekuatan yang cukup. Zhang Yi bukanlah mutan yang berorientasi menyerang, jadi ketika dia menghadapi mutan dengan kekuatan yang sama, dia tidak bisa membunuh mereka secepat Xiaozi atau Qinglong. Tetapi sekali lagi, dia bukan satu-satunya orang di sini. Ogami Hongwan mengayunkan pedang samurai di tangannya dengan putus asa untuk memblokir peluru perak suci yang ditembakkan oleh Zhang Yi. Perhatiannya tertuju pada Zhang Yi. Karena Zhang Yi dapat menggunakan kekuatan ruang kapan saja untuk langsung bergerak di belakangnya, di atas kepalanya, ke kedua sisi, atau bahkan di bawah kakinya untuk melancarkan serangan. Karena itu, dia tidak berani meninggalkan tubuh Zhang Yi sedetik pun. Hanya karena ketegangan mentalnya yang tinggi, dia lupa satu hal. Pusat Komando Angkatan Laut Kolombia. Horn dan yang lainnya dapat melihat pertempuran antara Zhang Yi dan Ogami Hongwan. Namun saat dia menonton, alis Horn tiba-tiba mengernyit. Apakah kita melupakan sesuatu? Petugas lainnya saling memandang, bertanya-tanya apa yang ingin dikatakan Horn. Horn mengusap dagunya dan berkata, "Aku selalu merasa bahwa perhatian kita terfokus pada Keyes. Sepertinya ada hal lain." Pada titik ini, Horn tiba-tiba teringat apa itu. Dia segera berteriak, "Amaterasu, hati-hati. Dia punya pembantu di sekelilingnya." Namun, sudah terlambat. Ketika Ogami Hongwan mendengar kata-kata ini, embusan angin bertiup dari belakangnya. Ada gerombolan peluru perak suci yang padat di depannya, memaksanya untuk tidak dapat melihat ke belakang. Namun dia merasakan bahaya di belakangnya. Cermin 8 kaki itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang luar biasa, yang sepenuhnya menutupi area ratusan meter di sekitar tubuhnya. Tubuh besar Hua-Hua muncul di belakangnya. Karena cahaya cermin 8 kaki, kecepatannya menjadi sedikit lebih lambat, tetapi ia masih melaju ke arah Ogami Hongwan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Terjadi serangan mematikan dari depan dan belakang, dan semua bulu kuduk Ogami Hongwan berdiri. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan secara langsung, jadi dia mati-matian memperluas domain cermin 8 kaki untuk menunda serangan Zhang Yi dan Hua-Hua. Dan kemudian berguling ke samping dengan panik. Tidak mudah untuk menghindari peluru Zhang Yi. Dia berusaha sekuat tenaga melarikan diri, tetapi tetap tertembak di bahu kiri, paha, dan perut bagian bawah. Ogami Hongwan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak di saluran komunikasi, "Bajingan! Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian tidak datang?" Tepat saat Hua-Hua hendak berbalik dan menggigitnya hingga mati, terdengar lolongan panjang dari kejauhan. Sosok merah datang seperti aliran cahaya. Seekor ular raja besar berbintik darah berdiri di depan Hua-Hua, menatapnya dengan pupil vertikalnya yang dingin,
matanya penuh dengan provokasi. Pada saat kritis, gadis pasang surut dan Christina akhirnya tiba. Ogami Hongwan terkena 3 peluru. Meski tidak terlalu berbahaya, wajahnya langsung menghitam. Setiap peluru yang ditembakkan Zhang Yi sangat beracun. Selama peluru tersebut menggores kulit, peluru tersebut akan dengan cepat meracuni dan membunuh lawan. Kalau bukan karena Ogami Hongwan yang minum penawar racun setiap hari, dia mungkin tidak akan mampu menahan racun mengerikan itu sekarang. Melihat rekan-rekannya datang ke medan perang, dia berkata dengan wajah muram, "Mengapa kalian baru datang sekarang? Jika kalian datang sedikit lebih lambat, aku pasti sudah mati." Gadis pasang surut laut menatap Zhang Yi dengan hati-hati dan menjelaskan kepada Ogami Hongwan. "Kami mengalami sedikit masalah di sana. Aku tidak menyangka makhluk besar itu akan sangat sulit dihadapi. Kami tidak berhasil menangkapnya, jadi kami datang untuk menyelamatkanmu." Christina menatap Zhang Yi dengan tatapan menggoda, dan berkata kepada Ogami Hongwan dengan nada menghina. "Siapa yang mengira kau bahkan tidak bisa bertahan selama beberapa menit? Kau dipukuli hingga seperti ini begitu cepat." Ogami Hongwan segera menyuntikkan penawar racun yang kuat ke dalam dirinya untuk menekan racun pada peluru. Kemudian dia meminum suntikan adrenalin lagi untuk memperbaiki kondisinya sehingga bisa lebih mudah mengepung dan menekan Zhang Yi. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Melawannya 1 lawan 1 sangatlah sulit." 3 orang berdiri dalam bentuk segitiga, dan orang yang berdiri di depan sebenarnya adalah orang dengan indeks kemampuan terendah, gadis pasang laut besar. Sekarang 3 lawan 1, situasinya benar-benar berbeda. Ketiganya saling melengkapi kemampuan masing-masing, terutama Ogami Hongwan dan Umi Hime. Sebagai rekan lama, efektivitas tempur mereka dapat ditingkatkan secara signifikan setelah serangan gabungan mereka. Tetapi yang paling penting adalah saling meningkatkan kekuatan masing-masing dan menutupi kelemahan masing-masing. Adapun Sixi, dia dihentikan oleh Raja Ular Raksasa berbintik darah. Zhang Yi menatap mereka dengan acuh tak acuh. Meskipun dia tidak menyingkirkan Dewa Besar Hongwan dalam beberapa menit, dia telah mencapai tujuannya. Sekarang efektivitas tempur Dewa Besar Hongwan telah berkurang setidaknya 30%, dan cedera di tubuhnya akan mempersingkat waktu dia bisa bertarung di lapangan. Dalam pertarungan 1 lawan 3, dia mengambil inisiatif. Di seluruh pusat komando Angkatan Laut Kolombia, semua orang memperhatikan pertempuran ini dengan saksama. Trio ini melambangkan tingkat kemampuan tempur yang sangat tinggi dari pasukan gabungan. Jika mereka bertiga dapat mengalahkan Chaos, maka peluang pasukan gabungan untuk menguasai sumber dewa akan meningkat pesat. Saat ini, asalkan kita menyingkirkan 4 roh di wilayah Laut Cina Timur, kita dapat mengatakan bahwa kemenangan sudah terjamin. Tetapi, bisakah kita benar-benar mengalahkannya? Letnan Kolonel Krudi berkata dengan sedikit kurang percaya diri. Zhang Yi telah membunuh 2 anggota rantai neraka, dan kekuatannya yang dahsyat telah tertanam dalam di benak setiap orang. Terutama kemampuan bertahannya yang abnormal, yang pernah membuat orang merasa putus asa. Saat ini, pasukan gabungan telah mencapai konsensus. Metode serangan Zhang Yi tidak buruk. Yang menakutkan adalah kemampuan bertahannya yang nyaris tak terhentikan. Kalau tidak ada cara untuk menerobosnya, kau hanya akan diseret sampai mati olehnya. Horn berkata dengan tenang, "Kita harus percaya pada mereka." Ia menatap Kludi dan perwira lainnya. Baik Kritisna, Amaterasu, maupun Susanoo, mereka semua adalah orang kuat yang telah mengalami banyak pertempuran hidup dan mati untuk bisa menonjol. Mereka tahu bagaimana menghadapi orang yang ada di depan mereka. Horn mengatakan tidak ada yang salah. Setelah mereka bertiga tahu bahwa lawan mereka adalah Zhang Yi, mereka masing-masing mulai merencanakan pertempuran dalam pikiran mereka. 3 lawan 1, dalam formasi berbentuk V. Informasi yang dipelajarinya dari Thor juga muncul dalam pikiran Zhang Yi. Christina, dengan nama Sandi Medusa,
memiliki teknik mata yang dapat menyegel tindakan orang lain. Itulah satu-satunya informasi yang berguna. Mengenai sisanya, dia tidak tahu. Thor bahkan kurang jelas tentang kemampuan mutan Ngara Neon. Namun, dilihat dari pengalaman bertarungnya, Susanoo di depannya pastilah seorang petarung jarak dekat yang handal. Jika tidak, dia tidak akan diizinkan menjadi kekuatan positif. Zhang Yi menyipitkan matanya perlahan. Dalam pertempuran ini, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kecerdasan. Oleh karena itu, ia tidak bisa bertindak gegabah untuk menghindari jatuh ke dalam perangkap kemampuan lawan. Ketiganya telah membahas strategi pertempuran melalui saluran komunikasi. Ogami Hongwan menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, kemampuan spasialnya terlalu tak terhentikan. Dia bisa menyerang kapan saja dia mau dan mundur kapan saja dia mau. Kita harus membuat kemampuannya tidak efektif sebelum kita bisa melawannya. Namun, jika kita berpikir positif, kekuatan serangannya terbatas. Selama kita mempertahankan tingkat kekuatan tertentu, bahkan jika kita menemukan sesuatu yang salah, kita dapat segera melarikan diri bersama dan dia akan merasa sulit untuk membunuh kita. Singkatnya, jangan seperti ular yang mempertaruhkan nyawanya dalam sebuah perjudian. Saat itu Christina berkata, serahkan saja tugas menahan serangannya padaku. Ogami Hongwan dan gadis pasang surut menatapnya, dan melihat wajah Christina yang percaya diri, mereka merasa lebih tenang. Apa kau yakin? Omong kosong. Kau tidak melihat siapa aku. Christina mendengus. Mata Ogami Hongwan berbinar. Baiklah, jika kau bisa menyegel kemampuan spasialnya. Tidak, bahkan jika kau bisa menundanya selama 0,1 detik, peluang kita untuk menang akan meningkat lebih dari 50%. Benar sekali, peningkatannya sebesar 50%. Tanpa perlindungan luar angkasa, kemampuan tempur pribadi Zhang Yi bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan sama sekali. Dia dan gadis Dahai Chao akan menggunakan 0,1 detik ini untuk mencabik-cabik Zhang Yi. Kalau begitu, mari kita putuskan. Ayo mulai. Setelah Christina selesai berbicara, pupil matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih abu-abu yang menyilaukan saat dia menatap Zhang Yi. Mata Banshe. Matanya menatap Zhang Yi, dan dalam sekejap, Zhang Yi merasa bahwa semua kekuatan supernatural di tubuhnya menjadi lamban. Bahkan gerakan tubuhnya menjadi lambat. Meskipun dia telah mengaktifkan 30 kali percepatan ruang, mobilitasnya berkurang setengahnya. Pada saat ini, gadis pasang surut laut yang berada di depan ketiga orang itu tiba-tiba bergegas ke Zhang Yi. Lapisan bintik hitam yang mengerikan muncul di permukaan kulitnya, dan seluruh tubuhnya seperti binatang buas, dengan energi darah merah berkeliaran di sekitarnya. Jarak beberapa ratus meter tampak tidak berarti apa-apa baginya. Hanya dalam sekejap, dia tiba-tiba muncul di hadapan Zhang Yi dan meninju wajah Zhang Yi dengan keras. Susanoo gadis pasang surut lautan besar, pengguna kemampuan yang kuat dan dahsyat, dengan nama kode kemampuan. Sebagai faksi petarung paling murni di antara faksi mutan. Kekuatan tempur faksi ini dalam jarak dekat bahkan cukup untuk mengatasi kesenjangan besar dalam indeks kemampuan dan membunuh mutan tingkat tinggi dalam hitungan detik. Ketika Zhang Yi menghadapi serangan langsung dari gadis pasang laut, pilihan pertamanya adalah membuka pintu dimensi. Kali ini, koneksinya di dalam ruang angkasa tiba-tiba menjadi sangat lambat. Mata Gorgon, kemampuan berbasis aturan. Bagi mutan manapun yang diselimuti oleh tatapan Christina, kecepatan kekuatan supernatural dalam tubuh mereka akan sangat melambat, dan kecepatan tubuh mereka juga akan melambat. Meski tidak seseram Gorgon dalam mitos dan legenda yang dapat mengubah orang menjadi batu hanya dengan sekali pandang. Namun bagi mutan tingkat atas, hal ini tidak diragukan lagi sangat fatal. Dalam duel antar master papan atas, kalau kau lambat sedikit saja, kau bisa mati. Setelah Zhang Yi ditatap oleh mata Banshe Christina, gadis pasang laut yang mengaktifkan darah dewa gila langsung muncul di depannya. Dua orang lainnya juga tidak tinggal diam.
Christina menghunus senjatanya secepat kilat dan terus menembaki Zhang Yi. Senjata yang digunakannya sangat unik. Senjata itu berupa senjata laser kecil berwarna hitam pekat, dan peluru yang ditembakkannya semuanya adalah laser berwarna ungu. Ogami Hongwan menyerang dari samping dengan serangan Yasakani no Magatama. Cermin Yata berputar 3 kali, dan langit penuh Magatama terbang ke sisi Zhang Yi. Kejadiannya begitu cepat, segalanya terjadi dalam sekejap. Kerjasama antar master juga luar biasa indahnya. Karena kita sudah mengetahui latar belakang Zhang Yi, mengapa perlu mengujinya? Gerakan pertama adalah gerakan mematikan. Apa yang disebut jagoan bela diri yang bertarung dengan satu jurus, tak lain dan tak bukan hanyalah makna ini. Aku bisa membunuhmu dengan satu pukulan. Siapa yang mau bertarung denganmu selama ratusan ronde? Sekilas ekspresi terkejut tampak di mata Zhang Yi. Mungkin dia tidak menduga kalau kemampuan spasialnya benar-benar akan menemui kendala. Satu-satunya kelemahan pembelaannya adalah jika ada orang yang dapat menghentikan atau mengganggu proses tersebut sebelum gerbang sekunder dibuka, ia akan menjadi kura-kura tanpa tempurung. Namun, kejutan itu berumur pendek. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi ketiga orang di depannya. Dia memang orang luar biasa dari negara kuat, dan kombinasi kemampuan mereka sungguh sempurna. Meskipun demikian, situasi saat ini bukanlah sesuatu yang tak dapat dipecahkan. Karena, semua ini tidak terjadi. Zhang Yi berdiri di tempatnya, menatap ketiga orang di depannya, niat membunuh terpancar liar di matanya. Benar, mereka bertiga tidak bergerak sama sekali. Semua ini hanyalah fungsi peringatan yang dihasilkan oleh Zhang Yi melalui kemampuan perjalanan waktu mata kirinya. Angkatan Laut Kolombia tidak menyadari kemampuan reaksi pasif ini. Atau, bahkan jika mereka tahu, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Saat mata Christina mulai berubah menjadi abu-abu, Zhang Yi langsung mengeluarkan beberapa bom kilat kuat dari ruang asing. Lalu dia melemparkannya langsung ke kaki Christina. Christina sedikit terkejut, tetapi reaksi tubuhnya cukup cepat dan dia segera mundur. Itu adalah bom kilat atau semburan cahaya putih yang menyilaukan, disertai suara yang menyakitkan gendang telinga. Namun, semua itu terhalang oleh seragam tempur beberapa orang. Namun, hal ini juga mengakibatkan Christina tidak dapat mengunci Zhang Yi dan menyegel kekuatan supernaturalnya sejak awal. Zhang Yi melangkah ke gerbang dunia kedua, dan saat berikutnya dia muncul, dia berada di belakang Christina. Hal pertama yang harus dipecahkan tentu saja segel yang menimbulkan ancaman terbesar baginya. Begitu pintu terbuka, matanya tiba-tiba memancarkan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ilahi. Serangan yang mengerikan itu langsung mendistorsi ruang di depan matanya. Tetapi yang aneh adalah saat Christina muncul, tubuhnya meliuk seperti ular. Itu adalah transformasi yang tidak bisa dipahami, tingginya hanya sekitar 1,7 meter. Tetapi tiba-tiba dia menjadi kurus dan panjang, seperti ular yang cantik. Distorsi aneh ini menghindari serangan Zhang Yi. Dia berbalik, dan hal pertama yang dilakukannya adalah melihat Zhang Yi. Selama mereka terkunci padanya, Ogami Hongwan dan yang lainnya dapat segera menyerang balik. Namun, Zhang Yi juga tahu apa kemampuannya dan pasti tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Dia menebas tanah beku yang keras dengan pedangnya, dan tanah pun hancur. Tanah dan bebatuan yang bercampur es beterbangan di langit, menghalangi pandangan Christina. Karena matamu bisa menyegel kemampuan orang lain, kenapa tidak membuatmu buta saja? Zhang Yi mengangkat tangannya dan menembakkan lebih dari selusin roket mikro. Christina dan dua orang lainnya dengan cepat menghindar. Tetapi ledakan yang disebabkan oleh roket membuat mereka tidak dapat melihat sosok Zhang Yi. Bahkan kemampuan inframerah yang paling maju pun tidak efektif dalam menghadapi ledakan berenergi tinggi seperti itu. Christina menyadari ada yang tidak beres dan segera berkata, "Dia tahu kemampuanku, kamu harus memaksanya keluar." 0,5 detik, hanya butuh 0,5 detik,
dan aku bisa menyegel kemampuannya. Ogami Hongwan dan wanita pasang laut agung tidak berkata apa-apa. Gadis pasang laut besar segera mengaktifkan kemampuannya sendiri darah dewa gila, kebugaran fisiknya meningkat pesat, dan kekuatan serta pertahanannya ditingkatkan secara ekstrim. Dengan mata merahnya, dia bergegas menuju ke arah Zhang Yi. Ogami Hongwan menyerang Zhang Yi dari arah lain, memegang pedang panjang, dan keduanya membentuk serangan penjepit, satu di kiri dan lainnya di kanan. Zhang Yi tidak sopan dan memulai pertarungan keduanya di depan mereka berdua. Jika mereka hanya menyerang maju secara membabi buta, mereka akan langsung terjatuh ke dimensi lain dan menjadi boneka di tangan Zhang Yi. Namun, pihak lain mengetahui kemampuan Zhang Yi dengan sangat baik. Entah itu wanita sakti, gadis pasang surut, atau wanita aneh, Ogami Hongwan, mereka sudah memikirkan tindakan balasan. Sebenarnya sangat mudah untuk menentukan arah pintu sekunder. Rasakan saja sesuai aliran angin. Bagi mutan selevel mereka, mereka hanya perlu memberi sedikit perhatian untuk merasakan keberadaan pintu itu. W.S. Wus. Mereka berdua dengan cepat menghindari pintu di depan mereka. Oh, itu menarik. Zhang Yi memanggil pintu lagi. Dari 12 tingkat gerbang Qi, ia menyimpan 2 untuk membela diri dan menggunakan 10 tingkat lainnya, terus-menerus mengubah posisi mereka di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, dia juga menjaga jarak untuk mencegah keduanya mendekatinya. Adapun senapan di tangannya, suara pelurunya tak pernah berhenti. Gadis pasang surut itu seperti hantu, kecepatannya terlalu cepat. Dia bergegas ke kiri di bawah formasi gerbang kedua. Tampaknya gegabah, tetapi dia sebenarnya sangat fleksibel dan terbunuh di dekat Zhang Yi. Matanya penuh dengan darah merah, dan tinjunya yang telah menjadi besar karena kekuatan gaibnya dan terbungkus kabut hitam dan merah, menghantam Zhang Yi dengan dahsyat. Zhang Yi hanya mundur setengah langkah dan mundur 1000 meter. Sekali lagi, jika tidak ada yang dapat menghentikannya dari membuka pintu sekunder, maka dia pada dasarnya akan tak terkalahkan. Namun saat Zhang Yi muncul, Ogami Hongwan menyimpan pedangnya dan membentuk segel melingkar dengan ke-10 jari tangan dan ibu jarinya. Cermin Yata, Shinke Sukumimon. Sebuah cermin hitam seukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya. Lalu cahaya hitam transparan melesat keluar dan mengenai Zhang Yi. Untuk sesaat, Zhang Yi seperti melihat jiwa dan raganya ditarik terpisah, seolah-olah jiwanya diledakkan dengan keras keluar dari tubuhnya oleh sesuatu. Tepat setelah itu. Bab 994-1006, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, hahaha, aku tertawa. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.